Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Study in Canada Virtual Talk. Bagaimana kabarnya semuanya? Kita mempunyai tajuk yang menarik di Study in Canada Virtual Talk hari ini dengan judul Why Canada Parents Perspective. Jadi dari judulnya tentunya sangat menarik karena yang menjadi narasumber hari ini bukan dari tim kami CI Indonesia ataupun student yang sedang kuliah di Kanada atau lulusan yang dari Kanada, tapi hari ini kita punya panelis yang menarik karena isinya semuanya adalah mama-mama, ibu-ibu yang dimana putra-putrinya sedang kuliah atau bahkan sudah selesai kuliah di Kanada. Perkenalkan, nama saya adalah Willy Kustono, saya adalah Director dari Canadian Education International Indonesia. Kami adalah sebuah yayasan non-profit dengan nama Yayasan Informasi Pendidikan Kanada yang diberi mandat oleh Kedutaan Kanada untuk mempromosikan pendidikan Kanada di Indonesia. Dan Study in Canada Virtual Talk ini adalah salah satu dari event series kami di awal tahun ini, di mana kami mengadakan berbagai acara, baik sifatnya online seperti Study in Canada Virtual Talk, ataupun yang on-site, yaitu acara pameran Study in Canada Fair kami, yang merupakan satu-satunya pameran pendidikan Kanada khusus Kanada di Indonesia. Dan akan diadakan di akhir bulan Februari dan awal Maret, seperti yang mungkin sudah sempat dilihat di opening video tadi. Nah, pagi hari ini saya didampingi oleh 4 panelis yang semuanya adalah seperti yang tadi saya sampaikan adalah ibu-ibu yang dimana sudah menyekolahkan putra-putrinya untuk kuliah di Kanada. Saya akan mulai secara alfabetikal, dimulai dengan Ibu Astrid Wiliandri dengan putrinya yang kuliah di kota Vancouver, kota terbesar ketiga di Kanada, di provinsi British Columbia, dan anaknya kuliahnya di Universitas Sam Fraser University. Apa kabar pagi hari ini, Bu Astrid? Baik, salam kenal semuanya. Salam kenal, Ibu Astrid. Baik, berikutnya saya juga ingin memperkenalkan panelis kita, Ibu Farida Suryani, yang dimana putrinya kuliah di Sheridan Polytechnic di Provinsi Ontario. Selamat pagi, Ibu Farida. Apa Selamat kabarnya? pagi, salam kenal semuanya. Salam kenal. Dan berikutnya saya juga memperkenalkan Ibu Linawati Wijaya, yang dimana ada 2 nih putranya yang juga kuliah di Kanada, tepatnya juga di kota Vancouver, di Provinsi British Columbia, di University of British Columbia. Apa kabar Ibu Lina? Luar biasa. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Salam kenal, selamat pagi. Dan last but not least, saya juga ingin memperkenalkan panelis kita, Ibu Sandra Irawati, yang juga ada 2 putra, yang dimana mereka juga sekolah di Kanada, yang satu di British Columbia, di University of British Columbia, di Provinsi British Columbia, dan juga yang satunya lagi di University of Waterloo, di Provinsi Ontario. Selamat pagi, Ibu Sandra. Selamat pagi, salam kenal semua. Kalau saya lihat Ibu Lina dan Ibu Sandra ini dua-duanya putra. Saya juga punya 2 putra. Semoga nanti saya juga bisa sama seperti ibu-ibu sekalian, kedua anak saya bisa saya sekolahin ke Kanada. Amin. Amin, pasti bisa Pak. Amin, pasti bisa. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir di acara Study in Canada Virtual Talk ini. Jadi sepanjang 1 jam setengah, 1 jam sampai 1 jam setengah ke depan, kita akan melakukan diskusi dengan ibu-ibu sekalian ini untuk membahas berbagai aspek yang penting ya untuk berkenaan dengan studi ke Kanada. Saya yakin di antara kita di sini ada mungkin yang sedang mempertimbangkan untuk studi ke Kanada. Saya lihat di sini ada yang di tingkat SMA, bahkan ada juga yang sudah kuliah. Jadi cukup bervariasi juga profil audiens kita pada pagi hari ini. Tetapi kita akan membahas beberapa aspek penting. Pertama, kita akan membahas soal kualitas pendidikan dan kehidupan mahasiswa yang ada di Kanada. Lantas kita juga akan membahas tentang berbagai pilihan institusi, mulai dari universitas dengan politeknik ataupun perguruan tinggi lainnya.
Kita juga akan membahas poin yang sangat penting mengenai perencanaan keuangan dan manajemen biaya, dan juga soal keamanan dan kesejahteraan mahasiswa, serta peluang kerja dan jalur masa depan karir di Kanada. Let's begin our study in Canada virtual talk. Baik, saya ingin mulai terlebih dahulu nih dengan Ibu Lina dan mungkin nanti Ibu Sandra bergantian menjawab. Mungkin kita harus fokus terlebih dahulu ke poin yang paling penting, yaitu mengenai kualitas pendidikan dan kualitas kehidupan, ya. Karena kalau kita berbicara tentang destinasi studi ke luar negeri, tentu memang cukup banyak pilihan, ya. Mungkin kalau kita berbicara landscape tentang studi di luar negeri sekarang, orang tidak hanya berbicara Big Four, seperti US, Kanada, Australia, dan UK. Bahkan sebenarnya sekarang landscape-nya malah sudah lebih luas. Bahkan ada orang yang bilang sampai Big Ten, dengan berbagai negara lain di Eropa dan mungkin juga Asia Pasifik. Pertanyaan saya, berdasarkan pengalaman Ibu sendiri yang dimana putra-putrinya sudah kuliah di Kanada dan sekarang di sana, kira-kira sebagai orang tua, bagaimana sih kualitas hidup dan pendidikan Kanada kalau dibandingkan, bukan dengan negara lain, tapi dibandingkan dengan harapan Anda pertama kali mengirimkan mereka ke sana? Tentu Anda sudah melakukan research, Anda sudah punya ekspektasi. Nah, bagaimana kualitas hidup dan pendidikan di Kanada sebenarnya dibandingkan dengan harapan Anda? Silakan Ibu Lina. Oke, terima kasih Pak Welly atas pertanyaannya. Jadi kalau saya sih personally saya apa yang dialami oleh anak saya tuh sesuai dengan ekspektasi di awal gitu ya. Karena apa? Saya memang sebelum memutuskan ke Kanada, saya tuh melakukan kampus tour, survei gitu. Jadi langsung on-site melihat di Kanada tuh seperti apa sih gitu. Dan menurut saya yang menjadi key point adalah pada saat anak kuliah tuh 1-2 tahun pertama itu adalah masa yang paling saya bilang kritikal gitu ya. Dan di Kanada itu terutama kalau UBC gitu ya, itu tuh dia menjamin. Jadi dia menjamin untuk tempat tinggal tuh pasti di on campus gitu ya. Dan memang kita harus cepat ya untuk melakukan registrasi. Terus yang kedua adalah dari sisi keamanan. Jadi bahkan waktu saya ke sana itu dikasih info bahwa keamanannya 24 jam gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua tuh sangat meninggalkan mereka di sana tuh secure gitu ya. Dan yang ketiga tentu masalah makan nih ya. Masalah makan kan penting banget ya. Karena kan makan tuh akan impact ke secara overall healthy-nya mereka gitu. Dan untuk di UBC tuh, dan saya rasa sih kayak SFU juga, itu ada yang disebutnya meal plan gitu. Jadi untuk 1 tahun pertama tuh meal plan tuh ada di dalam kampus. Jadi untuk anak-anak yang memang baru pertama kali tinggal di luar gitu ya, menurut saya sih itu affordable banget lah. Itu sesuai dengan ekspektasi dan ditambah kalau terutama yang UBC ya, saya share-nya adalah mereka tuh dalam tuitionnya itu udah termasuk transportasi juga. Jadi mereka mau kemana, mau ya kemana itu jadi lebih aman gitu ya. Jadi lebih secure lah, lebih nggak usah mikirin, oh saya mesti beli ini lagi, beli itu. Jadi mereka tuh udah all in lah termasuk insurance. Jadi menurut saya sih sesuai ekspektasi saya sih yang saya memang udah research sebelumnya gitu. Seperti itu sih, Pak Welly. Thank you Ibu Lina untuk penjelasannya. Bagaimana dengan Ibu Sandra? Tadi ada beberapa yang sudah sempat dijelaskan juga dengan Ibu Lina. Jadi saya cuma nambahi aja, kalau yang dijelaskan Bu Lina itu memang 100% benar. Kalau masalah pendidikan, terus sistem sekolah dan lain-lain itu sesuai dengan yang dikatakan Bu Lina. Yang perlu saya tambahkan itu untuk kehidupan mahasiswanya. Jadi ada sebelum saya kirim anak ke Kanada, itu saya sempat survei juga bahwa saya ingin kehidupan itu yang balance antara studi dan kehidupan sosialnya. Nah, kalau misal kita ke Singapura, itu kan studinya yang diutamakan, tapi untuk kehidupan sosial saya rasa kok ya sedikit kurang. Nah, waktu saya kirim anak ke Kanada, itu jauh melebihi ekspektasi saya. Saya pikir, oh bahkan anak-anak ini nanti akan belajar terus apa segala macam. Ternyata pada saat di sana kehidupan sosialnya benar-benar balance, terutama untuk yang ke arah Vancouver.
Jadi mulai dari alam yang indah, terus banyak aktivitas yang untuk menunjang supaya anak nggak burn out di kampus saja. Nah, apa yang saya khawatirkan di anak yang pertama yang di Waterloo, yang notabene kan kota kecil, katanya tingkat stres tinggi. Tapi dengan sekumpulan anak Indonesia yang di sana, mereka itu jadi kompak juga. Jadi kehidupan sosial untuk mereka jalan ke Toronto, kemana, itu bagus. Jadi mengurangi tingkat stres mereka, jadi mereka bisa bersosialisasi dengan baik juga. Itu sih tambahan saya. Terima kasih Bu Sandra. Kalau saya boleh mencoba menarik benang merah dari jawaban dari Ibu Lina dan Ibu Sandra. Pertama yang saya notice sama-sama ada jawaban yang sama, yaitu sudah melakukan research terlebih dahulu. Dan Ya. itu penting ya. Dan research memang tentu alangkah baiknya kalau bahkan bisa sampai berkunjung ke sana. Jadi mengalami secara langsung di sana cuacanya seperti apa, culture-nya seperti apa, atau bahkan tempat kuliahnya bakal seperti apa. Tetapi mungkin bagi yang tidak sempat untuk bisa sampai langsung berangkat ke sana, tentunya research banyak bisa dilakukan. Salah satunya tentunya tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya kami akan mengadakan Study in Canada Fair, which is itu adalah pameran pendidikan khusus Kanada di Indonesia satu-satunya. Itu bisa menjadi suatu opsi research yang bisa dipertimbangkan oleh audiens kita yang mendengarkan ini. Nah, tetapi ada juga satu poin tadi yang lebih penting yang saya juga tertarik, yaitu mengenai social network ya, yang ditawarkan yang ada. Jadi semuanya memang bukan hanya soal semata-mata soal belajar, tetapi ada study life balance yang dijaga. Dan memang komunitas Indonesia pun sekarang di kota-kota yang ada di Kanada itu semakin besar. Dan saya mengajak para audiens di sini untuk bisa mencari informasi tentang Permika. Permika itu adalah Persatuan Mahasiswa Indonesia Kanada yang sekarang sudah tersebar di banyak kota-kota major cities yang ada di Kanada, mulai dari Vancouver, Okanagan, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto pastinya, Montreal, dan sebagainya. Ya, jadi semoga dengan berbagai avenue untuk meresearch ini, pilihan Anda untuk Kanada semakin jelas. Saya ingin masuk ke pertanyaan berikutnya sekarang untuk Ibu Astrid dan juga Ibu Farida. Khususnya Ibu Astrid dan Ibu Farida mungkin yang paling tepat menjawab ini, karena kebetulan kedua-duanya putri dan kedua-duanya baru berangkat tidak lama ini. Kalau nggak salah sama-sama tahun 2024 ya, Ibu Farida dan Ibu Astrid ya, walaupun beda provinsi. Yang satu di British Columbia, satu di Ontario. Pertanyaan saya, bagaimana putri Anda beradaptasi dengan kehidupan mahasiswa, khususnya selama beberapa bulan pertama di Kanada? Karena kita kan biasanya mengenal istilah culture shock. Pada waktu pertama kali, happy itu honeymoon stage. Tapi setelah itu ada culture shock-nya. Nah, apakah itu juga dialami oleh putri-putrinya? Dan kira-kira tips apa sehingga mereka bisa melewati itu? Karena terbukti mereka sekarang happy-happy aja tuh di sana. Silakan mungkin dari Ibu Astrid dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Weli. Ya, untuk Kiera, anak saya Kiera sekarang di San Francisco University di bisnis, ambil bisnis, dan seperti sharingnya Ibu Lina dari awal, kebetulan kita melakukan research juga, dan dari awal kita sudah menargetkan untuk masuk ke dormitory. Jadi memang tinggalnya in campus, ini based on suggestion dari grup parents yang memang ada, kita ada grup WhatsApp parents kan, di sana di-share. Nah, itu memudahkan anak-anak untuk beradaptasi karena nggak perlu lagi pusing how to transport, tinggal jalan kaki aja ke kampus. Makanan juga udah nggak pusing, si kafetarianya buka 7 hari seminggu, 24 jam, dengan variety of food-nya juga yang buat aku lumayan amazing pas visit dia ke sana. Wah, ini udah kayak buffet di hotel bintang 5 gitu ya. Jadi anak benar-benar fokus ke studinya, adjustment-nya juga nggak terlalu berat. Ditambah dengan on campus itu dia ketemu dengan teman-teman dengan different background, tapi disatukan dengan kondisi yang sama-sama merantau, jauh dari orang tuanya. Untuk case-nya Kiara di SFU, aku ngelihat ada significant effort dari kampusnya untuk melakukan activity yang saling mengenalkan sesama anak baru, baik secara university maupun dari program sekolahnya, ataupun dari building tempat dia tinggal. Ada aja activity-nya, mulai dari game night, mulai dari
visit tempat gitu ya. Jadi kalau aku eh, cek sama Kiera the first couple of months, even sampai sekarang dia happy, malah susah banget buat narik dia pulang buat liburan balik ke Jakarta udah susah. Dia bilang bentar-bentar, wah kayaknya udah mau balik ke Kanada gitu. Terus orang tuanya lebih sering-sering ke Kanada ya kalau gitu. Iya jadinya. Gimana dengan Ibu Farida, Bu? Halo, ya. Anak saya namanya Elizabeth, kuliahnya di Sheridan, Oakville, Ontario. Sama seperti Bu Astrid. Pertama masuk juga ke DOM. Sebelumnya juga kami melakukan 1 tahun sebelum anak saya ke sana, kita ke sana untuk visit kampus. Nah, kita lihat tuh beberapa kampus dan ya saya cukup amazing sih ya. Di sana ternyata enak ya. Nyaman gitu loh. Ruang hijaunya juga banyak. Terus udaranya juga enak ya. eh Saat itu saya pergi ke sana itu di bulan Juli ya, waktu lagi libur anak sekolah. Itu nyaman sekali sih apa udaranya di sana. Nah, terus pas visit kampus itu juga anak langsung auto betah ya, suasananya nyaman. Terus seperti Bu Astrid tadi juga, Mam, anak pertama kita disarankan masuk dom. Di dom semua sudah tersedia, ada kafetarianya, em, semua udah disiapkan ya. Bahkan untuk anak internasional tuh di welcome-in banget. Udah dikasih apa istilahnya kayak dapat bonus bed cover, bantal, dapat. Cuma kita bawa guling aja Pak, karena di sana nggak ada guling. Ya, jadi anak-anak memang betul auto betah. Dan teman-teman di sana itu juga walaupun multi etnis ya, itu semuanya welcome, bisa bersosialisasi dengan baik lah semuanya, saling menghormati. Gitu aja sih. Wow, thank you untuk sharingnya dari Ibu Astrid dan Ibu Farida. Tadi kita berbicara berapa kali tentang DOM ya dari semua ibu-ibu sekalian. Memang pada dasarnya untuk institusi di Kanada rata-rata first year dormitory kalau mereka ada student residence dan sebagian besar ada itu memang pasti akan digarantit untuk first year student asalkan tidak terlambat untuk mendaftar dan membayar deposit karena memang mereka akan selalu prioritaskan fasilitas mereka untuk first year. Mereka mungkin tidak punya fasilitas yang cukup untuk housing semua 4 year of students, tetapi first year itu rata-rata bisa. Dan memang pada kenyataannya nanti student itu rata-rata setelah selesai setahun 2 tahun, mereka biasanya sudah punya teman sendiri yang mereka cocok untuk mereka rasa tinggal bareng, dan mereka memutuskan akhirnya baru stay off campus. Nah, dan di mana mereka kalau live off campus, mereka bisa sharing apartment dan sebagainya supaya cost-nya bisa lebih di-share dan bisa lebih affordable. Dan poin satu lagi yang ingin saya tekankan yang tadi disampaikan Ibu Farida, memang Kanada sangat multicultural. Mungkin itu memang yang salah satu menjadi kelebihannya Kanada. Tapi bukan hanya sekedar multicultural, tetapi juga very welcoming. Jadi I have to say dari pengalaman saya kuliah puluhan tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang kalau saya berbicara dengan student dan my parents, mereka semua masih mengatakan bahwa Canada is very welcoming, the people are very friendly, very tolerant, dan itu memang menjadi salah satu kelebihan studi di Kanada juga. Jadi thank you untuk para ibu-ibu sekalian yang sudah point out poin-poin ini. Nah, saya ada pertanyaan agak iseng nih ya. Saya dan para audiens saya nggak menyiapkan panelis kita untuk pertanyaan yang satu ini. Tapi saya mau tanyakan nih, karena kalau yang dari British Columbia, Vancouver, mungkin semuanya akan bilang, oh ya iklimnya very good, mild, karena memang we have the best weather mungkin ya. Kalau dalam hal tidak mau terlalu dingin dan sebagainya, memang British Columbia is the mildest climate di Kanada. Tapi kan saya punya perwakilan nih, ada Ibu Sandra yang Felixnya di Waterloo, terus juga ada Ibu Farida yang anaknya di Sheridan Oakville. Ini kan dua-dua di Ontario nih Bu. Iya, Winternya saya yakin dingin pasti. dingin. Tapi dinginnya luar biasa sampai nggak bisa ditinggali Bu, atau gimana? Atau karena banyak yang pada takut ke Kanada karena takut winter tuh. Nah, tipsnya apa sih Bu? Karena kan anak-anaknya sudah melewati winter semua nih. Ada saran-saran nggak? Silakan Bu. Memang kalau cuaca itu di Ontario winternya sih parah. Cuman kita kan nggak selalu ada di luar ruangan. Nah, kalau di dalam buildingnya sendiri, heater apa itu kan sudah bagus sistemnya.
selama winter asal nggak angin, mereka lo masih bisa aktivitas di luar kok. Bawa jalan-jalan doginya atau apa itu masih bisa. Yang penting cara pakai bajunya itu harus benar. Terus jaket winter kan di sana, kalau jaket winter ya jangan bawa dari Indonesia karena nggak mungkin ngatasi di sana. Ya beli aja langsung di sana. Itu sudah comfort dan sudah cukup untuk apa ya, untuk hangat badan itu cukup lah standarnya bagus. Thank you Ibu Sandra. Ibu Farida, Mm-mm. ada tambahan tips? Ya, betul seperti yang Cisandra bilang itu. Baju dingin beli di sana. Anak saya malah enjoy. Langsung Iya bikin betul. snowman di Iya halaman betul. kampus, di halaman dom. Karena Memang anginnya kenceng. Anginnya kenceng, cuma ya kalau memang kebetulan misalnya sedang di jalan, ya sudah mereka mereka so far sih karena masih muda kali ya, malah enjoy ya. Anak saya malah pernah cerita, anginnya saking kencengnya, mereka harus jalan ke belakang, mundur jalannya. Jalan mundur, karena kalau jalan ke depan berat mah katanya. Jalan mundur, tapi mereka enjoy sekali kok di sana. wow, Eh, oke. Eh, dan heater-heaternya oke kok. Di dom semua maksud fasilitasnya oke. Jadi anak-anak akan aman lah di sana. Dan Oke, mereka baik. enjoy. Jadi para orang masalah nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau masalah dingin atau enggak gitu. gitu ya Bu ya. Ha-ha, Oke. gitu. Baik, terima kasih untuk infonya langsung dari Ibu Sandra dan Ibu Farida. Baik, kita sekarang masuk ke poin yang berikutnya ya Ibu-Ibu sekalian. Mengenai poin yang kedua, yaitu pilihan institusi. Nah, kalau yang ini mungkin baik Ibu Astrid, Ibu Lina, dan Ibu Sandra, anak-anaknya semuanya langsung ya, dari SMA langsung masuk kuliah S1 di universitas. Nah, tetapi kita punya perspektif yang unik nih, karena dari Ibu Farida, anaknya memilih untuk ke Sheridan Politeknik. Mungkin bagi yang belum kenal tentang Sheridan ini adalah salah satu politeknik yang besar di Ontario. Mereka punya banyak program, tapi memang salah satunya yang terkenal adalah di bidang animasi dan desain. Yang kebetulan memang ini adalah program yang diambil oleh putrinya Ibu Farida. Tetapi saya ingin tahu Bu, waktu itu mempertimbangkannya bagaimana Bu? Apakah sempat memang melihat universitas atau memang sudah dari awal udah laser point ke Sheridan Politeknik? Silakan Bu Farida. Oke, nah kalau cerita ini pertama kali kita dari pameran pendidikan. 1 tahun sebelum anak saya kelulusan SMA, itu kita sudah mulai gerilya pameran pendidikan. Dan di situ kita mengenal Sheridan. Memang anak saya senang gambar, jadi kita tujuannya adalah animasi di Sheridan. Tapi ya dengan seiring berjalannya waktu itu juga ya sempat kita mantau ke negara-negara lain. Pokoknya akhirnya 1 tahun sebelum pas mau naik kelas 3 SMA itu kami jalan survei kampus. Nah, kita lihat Sheridan, lihat Seneca dan beberapanya. Dan kita jatuh cinta aja sama Sheridan. Kayaknya lebih homey suasananya, juga apa ya, lebih lebih nyaman deh ya. Terus juga ya kita juga berterusan tanya-tanya ya lah, ini college atau politeknik itu pertama dalam pikiran kita apakah itu cuma kayak seperti D3 di Indonesia, bisa kayak S1 enggak? Oh ternyata, oh iya Bu, memang ini kami program D4 katanya, jadi setara dengan S1. Ya udah, jadi kami tenang kan. Nah, sudahlah mulai mendaftar. Nah, ternyata ini Politeknik kan juga bedanya itu dengan university adalah kalau Politeknik ini dia kayak mengajarkan langsung ya untuk ke studinya itu langsung ke apa namanya kayak ke soft skillnya anak. Jadi siap kerja. Sebenarnya kalau uni kan biasanya itu untuk banyak kan ke riset, teori, seperti itu. Nah ya udah kebetulan jadi udah memang cocok. Anak saya juga senangnya di art seperti ini ya kita masuk. Dan kita jadi juga tenang karena dengan penjelasan teman-teman yang dari eh, lagi EduFair itu, mereka bilang tetap kok Bu dapat, maksudnya nanti dapat kesempatan untuk PGWP, untuk kayak bekerja di sana, itu semua sama dengan yang didapat dari teman-teman yang sekolah kuliah di UNIF. Jadi ya oke, kita lanjut lagi langsung. Nah terus juga mengingat apa namanya biaya kuliah juga ternyata di Politeknik ini kan lebih murah ya dibandingin UNIF. Ya itu blessingnya sih karena memang sebenarnya kita pilih Politeknik ini karena memang hobi anak saya. Jadi hobinya gambar ya kita salurkan.
Nah, saat ini anak saya memang tidak dapat tuh karena animasi susah ya masuknya ya. Bahkan ada teman saya ngomong, wow Sheridan, itu Harvardnya animasi katanya. Jadi ya udah anak saya masuk ke IXD, Interaction Design saat ini. Tapi saya pikir-pikir juga mungkin Tuhan memang mengarahkan ke sana ya. Karena kan saat ini semuanya sudah zamannya komputerisasi ya. Nggak zaman lagi cuman dengan tangan gitu loh. Jadi saya pikir oke nggak apa-apa lah itu kan IXD juga memang masih ada unsur harus menggambar. Di kuliah mereka juga masih banyak dia harus menggambar dengan tangan dia. Tapi memang dipadukan dengan teknologi yang komputerisasi. Jadi so far sih puas lah ya. Anak juga betah di sana dan kayaknya dia blessing ya malah masuk IXD. Seperti itu sih Pak. Thank you Bu Farida. Saya punya concern saya punya setuju yang sama dengan pendapatnya Ibu. Karena kebutuhan untuk UI, UX, user interface dan user exchange itu juga sangat tinggi dan itu seharusnya yang dipelajari oleh putri Ibu. Dan ini menarik loh Bu, sebenarnya punya kemiripan dengan putranya Ibu Sandra Filbert karena dia juga akhirnya belajarnya interaktif design juga. Betul ya Bu Sandra ya? Betul, betul. Iya. Jadi sedikit tambahan mengenai Politeknik mungkin bisa saya tambahkan dari yang Ibu Farida tadi sampaikan, benar sekali. Jadi college memang tidak semua college politeknik, tetapi semua politeknik itu rata-rata college. Nah, tetapi ada perbedaan sebenarnya antara college dengan politeknik. Di mana kalau politeknik mereka memang menawarkan lebih banyak program applied degree ataupun S1, bahkan tren yang terjadi khususnya dalam setahun belakangan ini, kita melihat lebih banyak politeknik sekarang juga menawarkan program S2 yang lebih sifatnya applied master. Jadi ini suatu tren yang menarik yang tidak pernah saya observe sebelumnya selama saya sudah 20 tahun di industri ini. Jadi ini suatu yang menurut saya akan menjadi suatu tren ke depan yang akan menjadi minat banyak student, khususnya yang ingin spesialisasi tetapi lebih hands-on daripada yang sifatnya lebih teoretikal. Dan itu yang bisa ditawarkan oleh Politeknik. Dan betul seperti yang Ibu Farida juga sampaikan, memang uang kuliah di Politeknik atau college rata-rata relatif lebih murah. Di average di Kanada menurut statistik itu kurang lebih sekitar 20.000 per tahunnya. Sementara untuk universitas, untuk tingkat level S1, itu setahunnya kurang lebih sekitar 40.000 average ya, jadi ada di bawah itu juga ada yang di atas itu. Jadi terima kasih Ibu Farida untuk masukannya ya, seperti yang Ibu sampaikan, yang penting anaknya sudah menemukan passionnya dan happy kuliah di sana. Nah, selanjutnya saya ingin mengalihkan pertanyaan saya ini ke Ibu Astrid ya, karena Ibu Astrid ini punya pengalaman yang unik nih. Meskipun putrinya langsung kuliah ke universitas dari SMA, tapi karena putrinya adalah background dari International High School, di mana akhirnya dapat benefit advanced standing credit transfer. Nah, sekedar info buat para audiens yang mendengarkan, apa itu advanced standing credit transfer? Rata-rata institusi pendidikan di Kanada, khususnya universitas, mereka memang mempunyai satu fitur admission di mana mereka bisa memberikan kredit transfer untuk murid-murid lulusan SMA yang dari background internasional kurikulum. Misalnya, yang kalau di Indonesia paling banyak pasti IB dan Cambridge. Nah, kebetulan putrinya Ibu Astrid ini lulusan IB. Mungkin bisa cerita Bu, akhirnya benefit apa yang diperoleh? Jadi aku banyak terbantu sama pada saat mendatangi event-eventnya CEI. Banyak di sana kan ketemu sama perwakilannya UBC, SFU, dan preparation itu terus terang dimulainya very early. Jadi grade 10 udah datang ke pamerannya Pak Welly. Jadi begitu grade 11 itu udah very clear. Kebetulan dia sekolahnya IB, subjek yang dia pilih itu sudah menyesuaikan nanti sekolahnya mau ambil apa. Karena kita learn sebenarnya maksimum kredit yang bisa ditransfer being IB student itu 30 credit. Jadi disesuaikan, clear targetnya. Kebetulan dia kemarin ini apply-nya untuk Kanada di UBC sama di SFU, both get accepted, tapi transfer kreditnya akan berbeda, requirement dari masing-masing university.
Dan Kiara itu manage to get transfer 30 credits buat masuk ke SFU, tapi kalau untuk UBC kalau nggak salah hanya 18. Jadi at the end kita memilihnya SFU karena dia bisa skip 1 year di SFU, and on top of that juga learn pada saat interaksi CAI untuk berusaha masuknya itu early admission. Jadi memang dari bulan Agustus itu udah submit untuk early admission, termasuk potensial untuk mendapatkan additional scholarship juga. Karena kalau additional scholarship ya harus di awal. Nah, kebetulan Kiara akhirnya dapat dua-duanya, dapat some partial scholarship, kemudian dapat 30 credit transfer, jadi dia masuk di year 2. Buat parents of course very happy ya, savingnya lumayan banyak, jadi decision makingnya mau milih mana UBC atau SFU juga jadi no brainer, gampang, akhirnya kita memilih SFU. Of course it come with pro and cons. Masuk langsung year 2 itu quite challenging for Kiara karena rata-rata teman-temannya udah kebentuk di year 1, dia temannya semuanya udah punya temen, dia masih baru and one of the youngest. Tapi karena dia tinggalnya di dormitory, dia masih bisa build sosialnya dengan teman-teman yang within dormitory. Tapi kalau dia memilih untuk tinggalnya mungkin di kota, di apartemen, challenge-nya will be bigger for Kiara. Adjustment-nya, apakah langsung masuk year 2 karena transfer credit akan susah dari segi pelajaran? Jawabannya enggak. Dari pelajaran enggak susah, mungkin lebih ke challenge-nya kalau di business school banyak kerjaan yang atau PR-nya yang lebih ke teamwork, group work gitu ya. Jadi harus build team, being the newest and the youngest mungkin sedikit challenging, perlu extra effort. So mungkin balik lagi ke masing-masing family, what's the priority. Kalau masuk dari year 1, adjustment-nya mungkin lebih gampang, tapi masuk year 2 langsung ada saving yang signifikan secara waktu, secara resources, tapi memang perlu extra effort dari anaknya. Wow, wow, itu benar-benar menarik banget ya Bu. Saya yakin Ibu happy, saya dengarnya aja happy kok, apalagi apalagi Ibu yang ngalamin sendiri. Tapi memang I think you are absolutely nail it down. Poinnya yang paling penting memang at the end of the day adalah dari studentnya sendiri ya. Apakah mereka secara mentally dan mereka juga nggak cuma hanya secara intelektual tapi secara mentally apakah mereka siap dengan itu. Karena memang pada prinsipnya kalau di Indonesia kan ada istilahnya kan lebih cepat lebih baik gitu kan ya. Tapi at the end of the day tentunya setiap student punya coping dan juga mental strength yang berbeda-beda. Jadi tentunya itu harus jadi pertimbangan. Tapi poin yang saya kembali ingin ringkas dari yang Ibu Astrid sampaikan, ini wow, ini menarik banget. Bagi audiens yang nggak aware ya, jadi secara garis besar untuk S1 di Kanada itu butuh waktu 4 tahun. Jadi itu totalnya butuh 120 kredit ya. Jadi setiap tahun itu kurang lebih 30 kredit. Jadi seperti yang tadi Ibu Astrid sampaikan, jadi Kiara itu dapat 30 kredit langsung di accept oleh SFU, berarti dia bisa waive 1 tahun. That's a significant istilahnya treatment yang diberikan. Tetapi memang ini bukan hanya special case karena rata-rata university di Kanada memang memberikan kredit transfer ini. Tetapi seperti yang Ibu Astrid bilang, tidak semuanya sama. Jadi ada yang memberi sampai 1 year. 1 year itu by the way best case scenario, karena nggak bisa lebih baik dari itu. Jadi that's already very best. Tetapi yang umum biasanya memang bisa diberikan sampai 15 to 18 credits, which is kurang lebih 1 semester biasanya. But it's still a saving untuk dari sudut pandang orang tua dan juga student. Jadi ini sangat menarik. So thank you for sharing. Ibu Astrid, saya cuma mau tanya quickly aja. Tadi kan Ibu bilang early admission ya. Nah kalau early admission berarti anak-anak high school itu mereka apply dengan menggunakan nilai kelas 10 dan 11 saja dong. Karena mungkin even semester pertama kelas 12-nya belum keluar. Ya, betul Pak. Jadi kita harus submit dari grade 10, dan kalau di IB kita ada yang namanya begitu masuk grade 12 predicted IB. Jadi kita apply menggunakan predicted IB, tapi nanti acceptance-nya with condition. Final IB grade-nya yang dirilis di Mei June itu yang akan menentukan. But I did check dengan university-nya apa yang terjadi kalau misalkan predicted IB-nya let's say score-nya 39, tapi ternyata actual-nya lower 37. Jadi ada toleransi dari university
So I do recommend everyone untuk apply as early as possible karena less kompetitif. Perbedaan 1-2 poin IB itu kan very susah untuk di-achieve, jadi masih ada toleransi. Benefit apply early-nya juga banyak, jadi mulai begitu dapat early admission, kalau dicocokin nanti sama jadwal travel fair di Jakarta yang rata-rata Januari Februari, kita bisa beli tiket ke Kanadanya juga jauh lebih murah nih dibanding kalau udah mundur-mundur. Nah ya, itu tolong dicatat tipsnya ya. Acara ini tidak disponsori oleh travel fair manapun, tetapi saya tahu lagi banyak travel fair di awal-awal tahun kayak gini. Dan Kanada ada yang sampai menawarkan tiket 11 sampai 13 juta. Jadi itu bisa tips yang bagus. Thank you Bu Astrid. Jadi nggak cuma education fair ya, tapi travel fair juga penting. Jadi supaya bisa diplot terlebih dahulu. Thank you so much untuk tipnya Ibu Astrid. Dan saya ingin menyampaikan juga untuk yang audiens dari kurikulum nasional. Jangan kecewa, bukan berarti karena memang tidak ada advance standing credit transfer biasanya untuk lulusan kurikulum nasional kelas 12. Tetapi kita tidak perlu foundation juga atau tidak perlu pre-university. Oleh karena itu, lulusan dari kurikulum nasional maupun internasional yang ingin langsung ke universitas di Kanada itu bisa kok langsung masuk tahun pertama tanpa perlu harus ada program foundation, pre-university, kita juga tidak butuh SAT. Jadi benar-benar yang dipakai adalah nilai selama high school. Seperti yang tadi Ibu Astrid sampaikan, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalau kurikulum nasional biasanya menggunakan semester 1, sementara kalau yang internasional mereka biasanya akan menggunakan predicted grades terlebih dahulu. Oke? Oke, terima kasih para panelis. Kita akan masuk sekarang ke poin yang berikutnya. Yaitu menjadi poin yang paling menarik karena biasanya banyak yang berpikir kalau kuliah di Big Four destination seperti US, Kanada, Australia, UK sudah pasti bakalan mahal nih. Nah, kalau untuk di Kanada mengenai topik perencanaan keuangan dan manajemen biaya. Nah, saya mungkin akan fokus ke Ibu Sandra dan Ibu Lina nih yang menjadi teladan saya nih. Nanti 2 putra mau disekolahkan ke luar negeri, biayanya pasti cukup besar. Ibu Sandra, mulai dari Ibu dulu nih. Bagaimana keluarga Ibu, termasuk putra-putra Ibu ya, selama di sana dalam mengelola pengeluaran dan biaya hidup di sana? Silakan Bu Sandra. Kalau untuk biaya hidup, yang nggak bisa dihindari kan pasti untuk tinggal. Kalau tinggal, itu banyak cara supaya nggak terlalu mahal. Jadi misal, mereka tuh share apartemen atau share housing bersama dengan student mahasiswa Indonesia yang lain. Nah, untuk makan sehari-hari atau apa, mereka tuh bergantian memasak. Jadi untuk dimakan satu unit rumah mereka. Dari situ biaya kan nggak terlalu besar. Kedua, dari hasil koop mereka. Jadi mereka kalau setiap ada 4 bulan kuliah, 4 bulan koop, pada saat mereka koop, mereka dapat uang. Nah, uang itu bisa untuk hidup. Bahkan uang yang didapat itu bisa untuk rent housing dan makan selama 4 bulan itu. Karena anak saya cowok, jadi saya nggak ngirim uang pada saat mereka koop. Jadi untuk melatih survival mereka menghadapi ini, kalau koop ini di luar skenario mama ya. Jadi kalau kuliah, mama kirim tuition fee saya kirim, terus biaya untuk living cost saya kirim. Nah, pada saat koop, mereka akan mencoba untuk berdiri sendiri dan ternyata bisa. Gitu. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan untuk masalah pengeluaran di sana sampai over banyak atau enggak. Jadi kalau untuk biaya hidup dan biaya studi di Kanada, menurut saya sih range-nya wajar dan dibandingkan kayak tetangga yang di Amerika, di mana itu jauh lebih murah di Kanada. Nah, Wow. tergantung anak-anak juga. Ada yang tanya juga, itu kirimnya bagaimana? Setiap masuk permulaan kuliah mau dikirim untuk living cost dan tuition fee-nya atau dikirim bertahap. Itu terserah dari masing-masing keluarga ya. Kalau dari pihak kami, semua saya kirim ke anak itu bertahap. Jadi ada uang kirim, ada uang kirim.
untuk menghindari kirim terlalu besar juga supaya nggak kena pajak dan lain-lain gitu. Nah, itu mereka akan kelola uangnya sendiri. Jadi kelola secara bijak ini kapan mereka harus pakai untuk ini, kapan mereka harus pakai untuk jalan-jalan pun mereka juga bisa dari uang. Tergantung anak masing-masing. Ada satu keluarga yang pada saat awal permulaan sesi pelajaran baru, mereka baru kirim tuition fee-nya. Terserah sih masing-masing. Bisa dikirim bertahap atau enggak. Cuma yang perlu diingat supaya enggak terkena biaya masing-masing mau kirim sedikit, mau kirim berapa, potongannya kan juga sama. Ya itu sih, cuman saran aja. Thank you Ibu Sandra. Ini Hmm. sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Sandra ini menurut saya tips-tips yang sangat penting dan sangat praktis ya. Kalau mengenai akomodasi saya rasa semuanya memang setuju karena memang akomodasi tempat tinggal itu adalah komponen biaya hidup yang paling mahal ya Bu ya. Paling gede, ya. Jadi memang dengan cara bisa sharing dengan beberapa teman-teman sewa unit terus dibagi mungkin yang dapat master bedroom bayarnya lebih mahal, Ya, yang betul. di smaller room lebih murah, itu semuanya bisa sharing cost lebih baik. Nah, juga ada biasanya opsi dari pengalaman saya, ada banyak diaspora Indonesia yang di sana sudah punya rumah sendiri juga. Mereka rata-rata rumah di Kanada itu di bawahnya pasti ada basement. Tapi basement jangan dibayangkan basement itu dingin, batu-batuan, semen, bukan. Ini basement yang sudah direnov, jadi sudah berkarpet, udah wall fitted semuanya, jadi nyaman, layaknya tinggal di lantai atas. Dan itu juga disewakan biasanya. Ada yang by kamar dan sebagainya, juga banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya end up tinggal di situ juga dengan kos yang lebih murah. Dan poin yang paling poin penting menurut saya yang tadi Ibu Sandra sampaikan itu luar biasa sih, masaknya bergiliran ya. Dan masak Ya, bukan untuk diri sendiri loh, masak buat untuk semua. satu unit. Itu life skill itu ya dipelajari. Jadi setelah balik dari Kanada sudah bisa survive masak sendiri. Dan ini yang penting karena banyak orang tidak tahu sebenarnya kos yang mahal itu berikutnya adalah kalau sering makan di luar. Ya, Makan, karena kalau betul. makan mau palingnya murah sekalipun karena di Kanada nggak ada warung pinggir jalan. Jadi semuanya pasti either paling murah mungkin food court dan sebagainya. Itu agak costly. Salah satunya adalah karena ada service charge dan juga ada Betul. tips. Makanannya sebenarnya nggak mahal, tapi service charge-nya sama tipsnya yang mungkin bisa agak mahal. Jadi anak-anak Indonesia yang udah survive di sana itu pinter-pinter banget. Biasanya yaitu mereka masak, mereka barbecuing, mereka potluck dan sebagainya, dan itu save a lot of money. Dan of course, yang sangat-sangat penting yang tadi Ibu Sandra dan sampaikan dan nanti kita akan discuss juga yaitu mengenai co-op ya. Jadi mengenai co-op, kerja part time dan sebagainya. Ini adalah peluang buat student juga untuk bisa belajar yang paling penting life skill, tetapi juga mendapatkan tambahan pemasukan yang bisa untuk membantu living cost. Jadi thank you Ibu Sandra. Nanti yang mengenai co-op saya akan kembali lagi ke Ibu karena Ibu Sandra dan Ibu Lina ini nanti sama-sama ada pengalaman tentang co-op. Nah tapi sekarang saya ingin mengajak Ibu Lina nih, Bu, kiat perencanaan keuangan apa yang Ibu bisa share kepada orang tua yang mendengarkan virtual talk kita hari ini. Mereka belum berangkat ya. Kalau Ibu Sandra kan ceritanya anaknya sudah berangkat. Nah, bagi orang tua yang sekarang sedang mempersiapkan anaknya untuk studi di Kanada, kira-kira perencanaan keuangan apa yang tips-tips yang Ibu bisa sarankan? Silakan Bu Lina. Oke, mungkin pertama-tama tadi saya setuju banget dengan Bu Astrid ya bahwa kita tuh mesti apapun tuh harus sedini mungkin gitu. Jadi mau apply ataupun mau apapun itu sama research itu tuh kita mesti sedini mungkin. Kalau saya waktu itu saya mulai dari anak saya kelas 10 itu saya udah mulai research tuh apa aja sih yang mau saya tuju. Dari situ kita juga research selain uninya kita juga living cost-nya gitu ya. Jadi living cost itu tuh berapa sih tuitionnya, terus selama hidup di sana itu berapa, termasuk join Zoom seperti ini nih, join Zoom seperti ini tuh memberikan insight sih berapa sih yang diperlukan gitu. Bahkan saya juga join sharing-sharing dari anak mahasiswanya juga gitu. Jadi nggak hanya parents saya, tapi saya juga ikut join sama anak mahasiswa dan dari situ tuh saya bisa hitung gitu. Nah, untuk khusus yang di Kanada, menurut saya sih yang lumayan tough itu adalah 2 tahun pertama
gitu ya. Karena yang tadi Bu Sandra bilang bahwa nanti setelah menjelang tahun ketiga tuh mereka udah bisa co-op, bahkan mereka bisa mencari side job. Tahun kedua deh mereka sih sebenarnya setelah lewat tahun pertama, tahun kedua kalau mereka join community dan lain-lain mereka tuh biasanya udah mulai dapat side job tuh. Karena di Kanada itu kan very open ya. Itu menurut saya salah satu kelebihan Kanada tuh itu gitu. Mereka bisa mulai ada working experience-nya tuh bisa dimulai sedini mungkin gitu. Nah, dari situ kita memang mesti menentukan apa sih worst scenario sama best scenario tentunya. Kalau best scenario-nya kan kita kan selalu apply nih. Ada apply dari beasiswanya atau apply tadi kayak transfer kredit. Kebetulan anak saya juga dapat transfer kredit tuh dari Cambridge dapat 15. Itu kan lumayan saving gitu ya. Nah, itu adalah kita anggap itu sebagai best scenario lah. Tapi kita juga mesti memikirkan worst scenario-nya apa nih gitu. Dua hal itu sih yang menurut saya tuh kita benar-benar catat satu persatu dan detailkan gitu. Biasanya kalau masuk-masuk ke websitenya Uni itu kita bisa bisa dapat sih. Kita bisa dapat kalkulatornya tuh. Saya ingat saya waktu itu merencanakan keuangan itu tuh dari kalkulator itu gitu. Jadi berapa tuitionnya, terus insurance-nya, living cost-nya, dan yang paling penting adalah transportasi juga gitu ya. Transportasi itu tiket pesawat sih kalau belinya jauh-jauh hari memang bisa ekonomis, tapi kalau ternyata seatnya penuh, nah itu perlu diantisipasi juga. Jadi beberapa komponen itu sih. Nah, kalau udah lewat tahun kedua, itu udah bisa bernafas lega lah gitu ya, karena mereka udah bisa co-op. Jadi kalau co-op kan mereka kita nggak perlu bayar tuition ya. Jadi menurut saya sih perencanaan keuangannya tuh critical path-nya tuh ada di 2 tahun pertama itu sih. Kurang lebih itu ya. Tadi kan Pak Welly bilang kurang lebih ya rata-rata 40.000. Paling nggak kita udah siapkan untuk 2 tahun pertama 40 kali 2. Terus biaya hidup kurang lebih sekitar 1.500 deh. Karena rata-rata sekitar 1.000 dan biaya hidup 500 belum insurance ya taruhlah 2.000. Tinggal dikalikan aja dengan 24 bulan seperti itu ya. Jadi kita roughly kita udah punya kalkulatornya. Oh segitu tuh 2 tahun pertama yang harus kita siapkan gitu. Seperti itu sih, dan kalau memang udah punya anak kedua lagi, udah mulai disiapkan lagi tuh gitu. Dan saya setuju banget nih, kayak tadi yang Pak Welly bilang, eh, dom itu mesti booking jauh-jauh hari gitu ya. Walaupun kita cuma booking fee $40, lebih baik kita booking gitu. Jadi kita buang $40 kalau nggak jadi nggak apa-apa gitu, rather than kita akhirnya nggak dapet on campus, terus akhirnya jatuhnya lebih mahal gitu. Dan itu lumayan sih jauhnya ya. Lumayan kalau on campus sekitar 1.000 gitu kalau di UBC, tapi kalau off campus tuh sekitar 1.500 gitu. Itu sih yang menurut saya kita perlu bikin best sama worst scenario gitu ya, mesti prepare for the worst gitu. Jadi apa namanya, dan kita juga latih anak-anak tuh mesti minta mereka tuh juga waspada gitu ya. Kadang mereka tuh nggak waspada gitu, tiba-tiba time udah wah udah lewat nih, oh ini udah lewat nih. Nah akhirnya itu yang akan membuat jadi costly sih. Menurut saya sih itu sih tipsnya ya untuk perencanaan keuangan at least 2 tahun pertama lah di prepare. Wah, jawabannya udah cocok Bu jadi konsultan keuangan. Oh iya. Saya tekankan tadi yang Ibu Lina bilang ya, seringkali kadang-kadang student juga nggak aware mengenai yaitu deadline-deadline yang perlu. Misalnya, contoh yang paling klasik yang saya masih sering temui hingga sekarang, itu adalah kadang-kadang kelupaan. Apa namanya, study permit-nya nggak diperpanjang, lupa, padahal sudah habis. Dan di sana akhirnya kebingungan, mereka harus minta tolong ini dan itu, dan harus bayar biaya ekstra untuk perpanjangan dan sebagainya. Nah, jadi perlu diperhatikan, atau bayar billing jangan sampai terlambat, apalagi kalau nanti sudah hidup secara mandiri. Jadi ini adalah poin-poin penting yang tentunya harus diperhatikan. Tapi at the end of the day, saya setuju banget research early, karena itu akan sangat membantu untuk mempersiapkan planningnya lebih awal. Dan harus ada worst case sama best case scenario. Poin tadi juga yang sangat menarik yang saya juga ingin tekankan kembali adalah khususnya memang 2 tahun pertama. Saya setuju banget dengan yang Ibu Lina bilang. Karena misalnya, walaupun murid internasional memang bisa kuliah part-time, bisa
kerja part-time selama kuliah full-time di Kanada sejak mereka kuliah ya. Jadi nggak perlu ada masa tunggu. Tahun pertama mereka kuliah, sebenarnya mereka pada saat itu sudah boleh kerja part-time di Kanada secara legal. Tidak perlu ada work permit, dan di kampus memang tidak dibatasi waktu, dan di luar kampus itu maksimum 24 jam per minggu. Tetapi idealnya di tahun pertama itu adalah masa-masa kritikal di mana anak-anak sedang beradaptasi kan, secara socially, culturally, dan sebagainya, academically juga. Jadi biasanya kita selalu mendorong tahun pertama lebih baik anak-anak lay foundation, fokus dulu nih, benar-benar siap. Baru setelah itu mereka bisa mulai mempertimbangkan hal-hal yang lainnya, misalnya kerja dan sebagainya. Toh untuk program co-op yang nanti kita akan bahas, itu biasanya memang baru diambil di tahun kedua, tahun ketiga. Memang tidak bisa diambil di tahun pertama, karena juga ada prasyarat akademik yang harus diperhatikan juga. Nah, jadi menurut saya ini perlu diplanningkan juga, menjadi faktor yang harus dipertimbangkan juga pada saat mengatur keuangan. Oke. Paling penting jangan gunakan co-op dan working part-time untuk berharap bisa cover uang kuliah. Biasanya saya tidak pernah sampai menyarankan seperti itu. Untuk meringankan biaya hidup, definitely. Tetapi untuk mengcover uang kuliah, saya masih lebih mendorong untuk mungkin mendapatkan beasiswa dan juga dengan persiapan keuangan dari orang tua. Oke? Ya, Baik, kita saya mau nambahin dikit ya. silakan Bu Dina. Saya setuju banget. Jadi jangan gunakan co-op tuh sebagai untuk yang mandatory gitu ya. Bahkan kalau saya tuh melihatnya adalah kayak bahkan yang tempat tinggal, biaya kuliah itu tuh mesti kita tetap siapkan gitu. Jadi kalau mereka memang dapat co-op ataupun dapat set job, itu lebih kepada ya mereka bisa lebih jajan lebih banyak lah, basically seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak-banyaklah berkomunikasi sama temennya, karena mereka tuh biasanya sesama temen tuh banyak tips-tips how to menghemat biaya hidup di Kanada. Itu banyak banget sih. Bahkan saya pun dapat insight tuh dari anak saya. Mami ini seperti ini seperti ini. Itu tuh mereka tuh anak-anak di situ tuh kalau udah biasa hidup, mereka survive, itu banyak banget tipsnya. Jadi poinnya adalah perbanyaklah komunikasi, dan jangan ragu untuk bertanya gitu. Karena mereka tuh sama-sama hidup di sana gitu ya, dan mereka tuh biasanya happy lah untuk saling share. Itu aja tambahan. Thank you. Ya betul Bu, itu masa-masa happy-nya di situ tuh. Karena sama-sama on the same boat, jadi saling helpful, saling Iya. helping each other. Thank you Bu Lina untuk tambahannya. Mari sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu mengenai keamanan dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, poin ini sebenarnya kita mungkin sudah ada cover sedikit tadi di awal pada saat kita membahas tentang kualitas hidup dan kualitas pendidikan. Tapi saya melihat banyak orang tua yang kadang-kadang khawatir mungkin dengan situasi geopolitik saat ini misalnya, walaupun Kanada menurut saya kalau dilihat dalam sudut pandang itu merupakan salah satu negara yang justru paling aman, karena secara politik luar negerinya dan juga dalam negerinya mereka, itu mereka cukup so far cukup stabil dan tidak terlalu istilahnya dinamikanya nggak terlalu tinggi ya, seperti mungkin negara tetangga dan sebagainya. Nah, tetapi saya ingin bertanya ke Ibu Astrid dan juga Ibu Sandra dalam hal ini, pada saat anak-anaknya dikirimkan pertama kali berangkat ke Kanada, apa sih kekhawatiran terbesar yang mungkin pernah ada sebelum berangkat? Atau karena sudah melakukan research, sudah nggak ada rasa khawatir-khawatirnya lagi? Atau masih ada? Silakan Ibu Astrid. Oke. Masih ada Pak. Nah, seperti Bu Lina sama Bu Sandra, kebetulan kita visit dulu Vancouver dan keliling University sebelum memutuskan ke Kanada. Yang paling mengkhawatirkan buat saya dua hal. Yang pertama, kadang kalau di luar sana kan ada berita mengenai banyaknya homeless sama marijuana yang di legal di sana ya. Jadi kita khawatir, tapi sebagai parents ya kita ngeliatin kalau rute dari UBC ke kota lewat nggak, dari SFU ke kota lewat nggak, etc. Terus jalanin sendiri kalau lewat sana what happen gitu ya. Ternyata betul banyak homelessnya gitu ya, tapi di area tertentu, jadi sangat mudah untuk dihindari sama anak-anak kita gitu ya. Jadi sangat memungkinkan untuk tidak berinteraksi ke daerah tersana dan hidup dengan normal. Jadi itu ya, jadi memang betul tapi bisa dihindari. Terus kedua, kekhawatiran terbesar sebagai orang tua karena jauh, bukan cuma soal keamanan, juga mengenai kesehatan ya. Kita khawatir dengan cuacanya, juga dengan berita bahwa
di Kanada itu kalau sakit itu susah, masuk rumah sakit terbatas, harus punya family doctor, segala macam ya. Jadi untuk yang kedua, hari pastikan juga saya dapat banyak informasinya dari group parents, insurannya harus ada. Kemudian selain insurans biasa harus ada insurans yang lain. Terus kalau sakit harus kemana gitu ya, flow-nya ada. Ya puji Tuhan anak saya sehat-sehat. Selama sana malah lebih sehat dibandingkan di sini. Mungkin udaranya lebih bagus, makanannya juga lebih terjaga gitu ya. Jadi ya puji Tuhan sih semuanya nggak semenakutkan itu dan malah eh ya kita sih anaknya enjoy banget selama di sana. Oke, thank you Ibu Astrid. Thank you untuk meraise concern itu, karena yang tadi Ibu sampaikan mengenai homeless dan sebagainya itu juga sempat menjadi kekhawatiran orang tua biasanya. Tapi thank you ya Bu, sudah diklarifikasi dalam forum ini. Jadi memang ada pasti di negara manapun dengan kondisi ekonomi global yang melemah seperti sekarang ini, memang mungkin tidak selalu seideal seperti yang kita bayangkan, tetapi seperti yang Ibu sudah saksikan sendiri, bahwa itu masih di-contain dalam satu area, satu neighborhood yang tidak merepresent sebagian besar wilayah yang ada di Kanada. Jadi sebenarnya untuk student untuk bisa menghindari itu sangat memungkinkan. Dan poin Ibu itu sebenarnya memang poin yang biasanya saya selalu sampaikan kepada orang tua dan student. Kalau anaknya memang seeking trouble, kalau yang dicari trouble, ditaruh di tempat yang paling sepi sekalipun, anak itu bisa jadi trouble-nya. Kalau nggak ketemu trouble, dia yang jadi trouble. Tetapi kalau kita bisa menghindari trouble-nya, atau menghindari area yang memang kita sudah tahu memang sebaiknya dihindari, maka sebenarnya Kanada masih salah satu negara yang paling aman. Jadi thank you banget untuk klarifikasinya dari Ibu Astrid. Dan poin mengenai kesehatan sangat penting, dan saya tekankan ini. Dan ini malah memang sudah harus jadi kewajiban sih. Jadi murid internasional yang kuliah di Kanada sudah pasti harus di-cover insurance. Nah, covering insurance ada dua macam di Kanada. Ada yang di-cover langsung lewat program Provincial Health Plan. Jadi pemerintah provinsinya punya program medis yang dimana student bisa subscribe. Atau kalau yang di provinsi lain misalnya seperti Ontario, biasanya mereka lewat private insurance dan itu sudah di-cover lewat tuition-nya juga. Tetapi mau model apapun tidak masalah, tapi yang make sure harus di-cover. Karena memang kalau tidak, akses kesehatan di Kanada akan menjadi sangat mahal. Tetapi kalau dengan menggunakan asuransi, itu akan sangat affordable. Karena Kanada has one of the best health medical plan di dunia. Bahkan even US belajar mereka ke Kanada untuk mengenai medical plan ini. Karena kalau Kanada health coverage plan-nya komprehensif. Jadi thank you Ibu Astrid untuk mention poin soal itu. Nah, bagaimana dengan Ibu Sandra Bu mengenai kekhawatiran? Untuk kekhawatiran terbesar saya pada saat berangkatkan anak itu sih soal cuaca. Yang tadi sudah sempat saya bahas bahwa ternyata itu bukan jadi masalah besar karena mereka bisa beradaptasi, karena lingkungan sekitar kayak buildingnya sudah ada heater, sudah bagus fasilitas semuanya. Kedua juga masalah homeless yang seperti tadi Bu Astrid jelaskan. Tapi ternyata pada saat kami visit ke sana sendiri, memang homeless itu tidak menyebar kemana-mana tuh enggak. Mereka ada kayak zona-zona tertentu di kota ini, di daerah mana yang banyak homeless. Selama kita enggak cari gara-gara, enggak terlalu banyak aktivitas di sana sih so far aman. Nah, apalagi kalau yang dekat kampus itu nyaris tanpa enggak ada homelessnya gitu. Jadi cuma di pusat kota, di downtown, itu pun juga yang daerah-daerah tertentu. Kalau untuk marijuana, itu kan memang legal di sana. Ya, selama kita harus mengedukasi anak-anak untuk iman diperkuat, dibilang bahwa itu juga nggak baik, itu nggak jadi masalah sih. Nggak pernah ada gara-gara terus orang karena marijuana terus apa ajak anak-anak atau apa itu nggak ada. Ya, Thank you Bu cuma Sandra. itu. Saya bersyukur dari sharingnya ibu-ibu sekalian ya. Saya melihat bahwa anaknya rata-rata punya
komunitas sosial yang solid ya. Betul. Jadi rata-rata mereka punya teman sepergaulan, baik itu sesama anak Indonesia ataupun yang juga non-Indonesia sekalipun. Dan kelihatannya ada community baik di universitas atau di tempat kuliahnya atau bahkan yang di luar university. Dari pengalaman saya pribadi, poin ini sangat penting. Tadi Ibu Lina sudah sempat sharing tentang gimana saling helpful each other, saling sharing tips. Itu salah satu manfaatnya saja. Bahkan masih banyak manfaat lainnya karena mereka bisa saling menjaga pergaulan, mereka juga bisa saling menguatkan, mereka juga saling menasihati gitu kan ya. Jadi menurut saya komunitas itu sangat kuat, apapun itu bentuknya, religious community ataupun non-religious community. Jadi saya sangat dorong juga untuk Permika tadi itu juga salah satu contoh yang tadi saya sebut sebagai community, karena itu akan membantu anak-anak untuk punya place to go yang healthy, yang safe selama mereka berada di sana. So thank you untuk Ibu Astrid dan Ibu Sandra untuk sharing apa yang menjadi kekhawatirannya di awal. Tapi berarti sekarang sudah nggak khawatir lagi kan ya Bu Astrid? Enggak, mereka happy kok. Oke, baik. Thank you Bu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Ibu Lina dan juga untuk Ibu Farida, apakah Ibu merasa Kanada menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung mahasiswa untuk mengatasi beberapa kekhawatiran tadi? Karena tadi kan ada dua concern ya, khususnya yang banyak muncul dari yang Ibu Astrid dan Ibu Sandra sampaikan. Dari Ibu Lina dan Ibu Farida, apakah setelah ke sana dan juga melihat dari pengalaman putra dan putrinya, apakah memang ada lingkungan yang suportif yang mendukung sehingga supaya kekhawatiran itu tidak perlu harus menjadi suatu realita yang mengkhawatirkan gitu? Silakan Bu Lina. Oke. Saya rasa sih Kanada tuh memang secara konsisten tuh termasuk yang paling aman lah ya. Maksudnya compare dengan saya tuh jarang banget dengar-dengar kejadian, ada bahkan kejadian di supermarket lah atau apa seperti halnya di US gitu ya. Jadi secara overall sih saya ke beberapa kota di Kanada tuh relatively, dan saya kan suka, kalau saya suka ke Toronto ataupun ke Vancouver, Montreal dan lain-lain, saya tuh relatively saya nggak pernah melihat kejadian-kejadian yang menyerang orang atau kejadian seperti apa tuh nggak pernah lah ya. Jadi menurut saya sih relatively aman gitu. Dan kalau khusus yang ada di Vancouver gitu ya, dan tadi yang saya juga sempat singgung di awal, kalau untuk di campus tuh mereka memang punya security 24 jam gitu. Bahkan mereka tuh ada tombol-tombol tertentu yang apa namanya, yang bisa kita pencet kalau suatu saat terjadi sesuatu gitu ya di around lingkungan kampus gitu. Dan satu hal adalah pada saat saya kampus tour juga mereka, dan sekarang anak saya juga, nggak tahu sih anak saya pakai atau enggak, bahkan misalnya yang anak wanita gitu pulang dari selesai kuliah mau balik ke dorm merasa nggak secure gitu ya, dan itu tuh bisa minta request gitu untuk ya setengah ditemenin lah, bisa request seperti itu bahkan waktu saya kampus tour tuh mereka menginformasikan seperti itu. Jadi secara overall sih baik di kampus maupun secara Kanada secara keseluruhan sih menurut saya sih relatif aman gitu. Dan tadi benar juga bahwa kalau yang ada homeless tuh hanya di daerah tertentu gitu ya. Jadi kalau di Vancouver tuh hanya di daerah Chinatown atau daerah-daerah tertentu, tapi mereka sebenarnya nggak attack kita gitu ya. Lebih baik ya kita avoid aja mereka gitu. Nah, cuma yang satu hal sih yang menurut saya perlu diwaspadai gitu, dan ini saya juga diinfo nih dari awal, tapi memang ini nggak hanya di Kanada ya, itu be careful dengan scam gitu ya. Scam tuh mesti be careful banget gitu ya. Jadi itu yang anak-anak mesti waspada kalau terima link-link yang tidak dikenal gitu, jangan langsung klik gitu ya. Jadi itu memang perlu diinfo sih ke anak-anak gitu, apa namanya, be careful gitu dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang kejahatan kayak pencurian atau fisik dan lain-lain, itu sih saya nggak pernah dengar sih selama anak saya kuliah selama 5 tahun itu gitu ya. Paling kejadian-kejadian tuh lebih kepada paling accident gitu ya, dan ya relatively hal-hal yang extraordinary lah gitu, bukan yang seperti tiba-tiba ada penyerangan atau apa gitu. Seperti itu sih so far yang saya bisa share. Thank you. Thank you Ibu Lina. Ibu Farida, ada yang mau ditambahkan Bu?
So far sih benar seperti teman-teman bilang itu semuanya aman ya. Dan saya mungkin mau menambahkan sedikit, begitu kebetulan Tuhan mengarahkan saya pas kami sampai di sana di Kanada itu langsung ketemu, bukan pemuka agama sih ya, apa ya, teman-teman yang di religious community, dan itu akan langsung dibantu diarahkan sesuai agamanya. Jadi langsung ini misalnya kalau kebetulan saya kan Katolik ya waktu itu, jadi langsung ini Katolik, si ini Katolik, jadi langsung mereka langsung menghandle gitu ya, langsung oke, nanti kita minggu ketemuan di sini 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 gitu loh. Jadi memang kalau saya di sana itu pada saat itu dengernya juga, maksudnya apa ya, yang paling serem itu pelangi di sana. Kan Oh, kita sebagai orang tua juga worry ya, waduh anak gimana nih gitu, sana banyak pelangi gitu. Nah itu kebetulan teman-teman kita yang orang Indonesia yang di sana, para diaspora, itu benar-benar merangkul sekali. Jadi begitu ada anak baru langsung dirangkul secara keagamaan. Oh kamu agama apa? Oh iya ini komunitas sana sana ya. Dan itu sangat-sangat membantu ya. Selain keamanan kampus itu memang sudah tidak diragukan lagi. Keamanan dom juga memang betul seperti yang Bu Lina bilang, juga yang minta diantar kalau takut gitu juga saya juga pernah tuh diinfokan itu pada saat tur kampus. Tapi sih so far anak saya bilang aman mah semuanya mah. Jadi mereka jalan, kadang-kadang mereka pergi kemana, pulang sampai jam 11, jam 1. Tapi memang nggak sendiri ya Pak ya, ada temannya ya, itu so far aman. Dan yang memang mungkin sini yang mungkin teman-teman tadi belum, juga saya mau menekankan, kalau begitu sampai sana, cari komunitas seperti Permika tadi juga oke, karena anak saya juga tergabung di sana. Dan juga ada komunitas religius tadi itu sangat-sangat membantu sekali. Dan diaspora Indonesia yang ada di sana itu pun prinsipnya waktu itu saya dibilang gini, tenang Bu, pokoknya kalau di sini kita makanya merangkul anak-anak, satu dari segi agama. Kita akan rangkul anak-anak Indonesia, kita jauhkan dari pelangi. Itu yang membuat saya juga lebih tenang. Terus untuk masalah kayak kesehatan tadi mungkin saya bisa nambahkan ya, anak saya juga alergi banget gitu. Di Indonesia malah sering banget alergi pilek segala macam. Begitu ke sana, puji Tuhan itu malah jauh, aman, udaranya bagus. Jadi nggak masalah sih, buat parents-parents yang mau mengirim anak ke sana, bagus banget ya, maksudnya jangan khawatir. Seperti itu, Pak. thank you Ibu Farida. Jadi mohon dicatat ya, tips-tips ini adalah tips-tips praktis yang saya sudah banyak dengar dari orang tua dan sangat efektif untuk menjaga pergaulan dan juga kehidupan anak-anak di sana. Mungkin satu poin juga yang saya akan tambahkan yang mungkin belum sempat kita discuss secara singkat, bantuan untuk keperluan mental health ya. Khususnya pada saat terjadi COVID waktu itu, ini concern mengenai mental health menjadi sangat kuat. Sebenarnya dari awal sudah selalu ada, tetapi pada saat COVID memang mulai banyak yang mencari kadang-kadang bantuan, karena pada saat COVID itu terlalu banyak isolasi, jadi seringkali nggak mudah untuk berkumpul dalam komunitas atau organisasi seperti yang selama ini kita bicarakan. Dan pada poin-poin pada saat itu di mana banyak sekolah sebenarnya sudah menyediakan fasilitas itu, mental health assistance. Jadi mental health tidak selalu mengenai gangguan jiwa ya, tetapi lebih ke arah pada saat mereka stres, pada saat mereka butuh bantuan, mereka butuh advice, butuh counseling, hal-hal semacam ini juga tersedia. Dan saya ingin mengingatkan kepada student bahwa counseling nggak cuma hanya academic counseling, walaupun itu penting dan tetap ada, apalagi yang sedang planning ambil course, mau transfer ke universitas mana, atau career counseling, itu semua pasti ada. Tetapi even untuk hal-hal yang berhubungan dengan mental health counseling itu juga disediakan dan itu tersedia dan itu sangat penting. Jadi tinggal student untuk bisa mengaksesnya tanpa perlu harus merasa tabu dan sebagainya. Oke, baik. Tanpa terasa sudah 1 jam lewat 15 menit, masih ada waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit. Kita masuk ke topik diskusi yang terakhir sebelum nanti kita akan tutup sebagai kata-kata, sebagai refleksi dan penutup, dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Topik yang terakhir adalah tentang peluang kerja dan jalur masa depan. Dan menurut saya ini yang menjadi salah satu kelebihan yang sangat solid yang ditawarkan oleh Kanada. Ya, kita mempunyai salah satu kualitas kehidupan yang terbaik, top 5 in the world. Yes, kita termasuk dalam top 4
most popular education destination untuk studi ke luar negeri. Tetapi Kanada menawarkan sesuatu yang juga spesial, di mana pembelajaran bukan hanya terjadi dalam lingkungan sekolah, tetapi juga terjadi di luar dinding sekolah. Istilahnya, kerennya sekarang adalah Work Integrated Learning Program, atau program belajar yang terintegrasi ke dunia kerja. Tetapi apa itu sebenarnya? Contohnya praktikum, magang, co-op, termasuk kerja part-time yang tadi kita sudah bahas. Nah, untuk ini saya ingin kembali ke Ibu Lina. Karena kebetulan nih, Ibu Lina tadi sudah mention soal co-op ya, jadi saya langsung masuk ke sini. Karena sebagai info, anaknya Ibu Lina ini sudah pernah co-op term 3 kali ya Bu ya? Ya. 2 kali di UBC dan 1 kali ini yang di Manulife Toronto. Dan 1 term itu kurang lebih 4 bulan. Nah, anaknya putranya Ibu Lina ini sebentar lagi akan lulus nih, yang tertua. Jadi dia akan lulus dengan sudah punya pengalaman kerja full time, karena co-op itu bukan part time, Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini. Jadi co-op ini adalah pengalaman kerja full time yang digaji, dan 1 termnya itu kurang lebih 4 bulan. Berarti putranya Ibu Lina, Michael, ini pada saat dia lulus, dia sudah punya pengalaman kerja full time berbayar selama 1 tahun. Banyak lulusan sekarang kenapa masih susah untuk mencari ke dunia kerja, bukan because they are not smart, karena kebanyakan mereka juga sangat pintar dan sebagainya, tetapi seringkali mereka lack of professional experience, yang dimana itu bisa menjadi solusi lewat program co-op ini. Tapi lebih detailnya saya serahkan kepada Ibu Lina yang cerita. Silakan Bu. Oke, thank you. Jadi co-op tuh memang kalau di Kanada tuh sesuatu yang menarik gitu ya, dan memang itu perlu di prepare jauh-jauh hari. Jadi co-op di Kanada tuh berbeda dengan di Indonesia gitu ya, maksudnya oh ya udah silahkan masuk gitu. Jadi mereka tuh punya very structure lah ya, very structure term sama schedule gitu. Jadi kalau misalnya mau apply untuk periode summer gitu ya, summer tuh kita harus apply-nya tuh udah dari tahun sebelumnya gitu, karena prosesnya tuh memang dia udah punya jadwal yang tersistematis lah ya, dan tem-temnya tuh sangat terstruktur gitu. Jadi itu satu ya. Jadi again sebalik lagi mereka tuh mesti waspada dengan planning study mereka juga gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah co-op di sini menurut saya yang paling bagus adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri udah mulai bikin CV, bikin experience mereka, dan mereka sebelumnya juga kalau anak saya suka ikut lomba sana, lomba sini, jadi mereka udah explain what is experience-nya selama kuliah tuh apa aja, achievement-nya apa. Jadi mereka tuh udah belajar untuk proses interview gitu ya. Jadi dengan seperti itu mereka tuh ada survival-nya tuh udah dimulai sedini mungkin gitu ya. Jadi kalau yang pertama kan memang di UBC dia on campus, jadi dia memang secara eh, ritme kerja lebih mudah gitu ya, karena dia ada di kampus. Tapi walaupun beda beda studi ya. Jadi anak saya kan di finance, tapi dia co-opnya ada di engineering punya campus gitu untuk membantu yang terkait dengan business case. Nah, jadi dengan seperti itu tipsnya adalah mereka tuh belajar untuk interview gitu, dan interview itu tuh memang mesti learning by doing gitu ya. Jadi dari interview tersebut tuh mereka dapat banyak experience, terus banyak dapat feedback, dan bisa juga itu bekal mereka untuk proses interview yang in the future untuk mencari benar-benar real pekerjaan gitu ya. Dan yang ketiga adalah mereka udah mulai belajar untuk em, how to apply gitu ya. Jadi enggak pada saat udah di ujung, oh coba-coba apply. Jadi mereka tuh di tengah-tengah masa studi tuh mereka udah belajar how to apply untuk mendapatkan pekerjaan buat mereka sendiri gitu. Menurut saya itu adalah satu hal yang bagus gitu ya. Jadi itu ada di tahun biasanya biasanya sih tahun ketiga gitu ya. Memang beda-beda sih kalau di UBC memang 2 tahun dulu selesai, nanti baru summer atau tahun ketiganya itu co-op gitu ya. Tapi
ada yang lain juga tahun pertama, tahun kedua co-op gitu ya. Itu beda-beda sih. Tapi dengan having that, itu jadi kita tuh dapat rates di tengah, terus kuliah lagi. Jadi apa yang ada selama experience selama co-op tuh bisa diaplikasikan dan mereka tuh udah punya apa ya logical thinkingnya tuh lebih deep gitu ya. Sebenarnya yang mereka dapat di kampus tuh gimana sih aplikasinya di dunia kerja gitu. Habis itu mereka nyambung lagi dan mereka bisa finalisasinya bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan gitu. Dan dengan seperti itu mereka ya tentunya kalau full time co-op gitu ya, satu hal sih tipsnya adalah Bapak Ibu semua banyak-banyaklah berkomunikasi dengan community juga gitu ya untuk mendapatkan co-op tersebut gitu. Jadi kalau anak saya kan memang kebetulan yang pertama tuh dapatnya di UBC ya dia banyak connect tuh ke student services untuk bertanya ke sana gitu. Jadi mereka tuh memang mesti connect dengan dan open communication dengan community-community apapun itulah untuk mendapatkan eh, peluang gitu ya. Jadi mereka udah belajar tuh selama masih kuliah, mereka udah belajar hal tersebut yang menurut saya itu di uni lainnya gitu. Karena kan memang kalau di Kanada itu memang programnya dibuat seperti itu. Itu sih menurut saya ya yang bagusnya ada co-op di Kanada. Thank you Ibu Lina. Sebagai catatan untuk yang mendengarkan virtual talk kita hari ini, Kanada sebagai negara destinasi studi luar negeri, kita punya program co-op yang terbesar di dunia jaringannya. Jadi memang walaupun kita mempunyai jaringan yang cukup besar, which means berarti opportunity untuk cari kerja dan sebagainya, partner university dengan private sectornya cukup luas, tetapi saya setuju yang Ibu Lina bilang, kita sebagai student harus jemput bola ya karena memperluas network sebesar-besarnya. Jadi walaupun memang universitas sudah punya network private sector perusahaan-perusahaan employer yang bisa di-connect, tetapi lewat jaringan sosial dan personal yang student punya, dengan mereka sering bergabung di berbagai organisasi, mereka mungkin terlibat dalam volunteer dan sebagainya, itu akan membuka peluang yang lebih luas. Dan jangan pernah kecewa juga misalnya kalau mungkin ikut co-op kan digaji nih, gajinya mungkin UMR misalnya atau minimum salary. Tidak apa-apa, karena itu yang poin yang tadi saya tekankan. Jadi co-op itu bukan menjadi standar supaya bisa mengcover uang kuliah misalnya atau apa, tetapi harus diingat poin yang paling penting bahwa ini adalah pembelajaran. Karena ini adalah ini learning program. Ini learning program yang diintegrasi ke kerja. Jadi prioritas pertamanya tetap di belajar. Yang tadi Ibu Lina sampaikan, life skill-nya, problem solving skill-nya yang bisa didapat, yang mungkin lebih berguna dibandingkan misalnya kalau dalam lingkungan kelas yang mungkin lebih akademik sifatnya. Nah, jadi ini poin yang sangat penting. Lantas, biasanya menurut studi, kita juga sudah ada pernah membaca studinya, rata-rata student yang melakukan co-op memang akan mengalami gradual kenaikan secara gaji di co-op yang berikutnya. Nah, saya nggak tahu apakah anak Ibu juga mengalami yang sama, Bu Lina, dan juga Bu Sandra. Betul ya, Bu ya? Gajinya ada mengalami kenaikan ya? Iya. Secara gradual. Itu fakta studinya memang menunjukkan demikian. Teori saya, menurut saya ya karena baru pertama kali masuk, belum ada pengalaman, ya layaknya kita cari kerja di mana-mana, masih zero experience, pasti negotiation power lebih ke sisi employer. Kita aja udah syukur kita sudah dapat pengalaman, istilahnya kan seperti itu. Tetapi dengan pengalaman yang semakin bertambah dan profesionalitas kita yang semakin bertambah, itu akan taken into account pada co-op kita berikutnya. Jadi biasanya rata-rata salary-nya juga naik. Kedua, karena kita secara student juga udah lebih spesialis, karena pelajaran kita juga sudah mulai lebih concentrated, kita sudah tahu karir kita lebih ke arah mana, jadi posisinya mungkin entry atau junior, yang dimana sudah lebih mengarah ke yang kita mau, karir yang kita mau, prodi program studi yang kita ambil. Jadi itu juga berpengaruh ke arah salary-nya. Nah, jadi itu beberapa manfaat co-op. Satu, pembelajaran. Kedua, tentunya ada gaji yang bisa diperoleh. Nah, tapi yang ketiga ini saya akan lanjut ke Ibu Sandra, karena ini juga menjadi kelebihannya Kanada, yaitu izin kerja setelah lulus kuliah. Karena semua pengalaman co-op yang sudah dijalani oleh student, itu akan membuka pintu untuk peluang kerja buat student ini setelah lulus.
Bahkan saya sudah mendengar banyak cerita student yang biasanya co-op di salah satu perusahaan itu akhirnya menjadi perusahaan yang mereka apply pada saat mereka lulus dan mereka akhirnya ngelanjutin kerja di situ. Ada juga yang anaknya sudah di co-op term terakhir kerja terus karena performanya bagus, bahkan oleh employer-nya sudah ditawarin setelah lulus nggak usah kemana-mana lagi ya. Semoga bisa lanjut. Saya lihat Ibu Lina mengangguk-angguk karena ini anaknya sedang co-op yang terakhir. Fingers cross ya Bu ya, semoga bisa dilanjutkan di Amin. tempat kerjaannya yang sama. Iya. Ibu Sandra, silakan Bu. Apa pendapat Ibu tentang program Post Graduation Work Permit PGWP yang ditawarkan oleh Kanada? Masih mute Bu, silakan di unmute dulu. Ya, Sorry. nggak apa-apa Bu. Sedikit saya mau nambahin untuk yang co-op tadi ya. Ini Silakan soalnya Bu. ada kaitan dengan PJWP-nya. Jadi untuk program co-op di Kanada ini kan memang yang terbagus. Dan student mahasiswa itu tidak hanya bisa apply co-op itu di Kanadanya. Jadi semua perusahaan di dunia, kebetulan anak saya kan masuknya ke computer science. Jadi bisa apply di perusahaan tech manapun di dunia. Nah, bisa apply yang di Amerika, mau di UK, mau di manapun. Jadi selama bisa interview dan lolos interview, kalau untuk co-op itu kan interviewnya nggak cuma sekali ya. Kalau untuk yang big names itu biasanya sampai ke 5 atau 6 kali. Nah, kebetulan anak saya di tahun 2020 itu keterima juga di perusahaan eh, teknologi di Amerika, basicnya di New York. Jadi dia kuliah di Kanada, tapi dia dapat izin untuk melakukan co-op itu, kerja magangnya itu di New York. Semua diuruskan oleh kampus. Jadi mulai dari surat izin tinggal, izin kerja, semua itu diuruskan kampus. Akhirnya dia berkantorlah di New York. Nah, itu kan pengalaman yang sesuatu banget kalau buat anak-anak sekarang ya. Terus ada temannya juga yang bisa sampai ke UK juga. Ada yang sampai ke Silicon Valley di Amerika. Nah, ini terkait juga dengan sambungan ke izin kerja setelah co-op selesai. Di perusahaan di New York itu mungkin karena waktu itu ada COVID, dia terpaksa kan pulang ke Indonesia. Dia kerjalah dari remote dari Indonesia. Oleh perusahaan ditawarkan, kalau setelah lulus nanti, kamu kerja aja di sini. Nah, akhirnya dia tetap kerja, setelah lulus, dia tetap kerja di perusahaan yang di New York itu. Tapi karena izin H1B-nya nggak bisa keluar, dia ditempatkan di Toronto. Jadi dia kerja untuk perusahaan New York, tapi dari Toronto. Jadi sistemnya remote. Nah, itu izin kerja di setelah lulus di Kanada ini menurut saya itu salah satu yang terbaik dibandingkan dengan apa yang kita tahu kalau di Amerika itu sistemnya OPT. Kalau OPT itu kita dapat izin kerja setelah lulus dibatasi kalau dalam 3 bulan kamu tidak dapat kerja yang sesuai dengan bidangmu, kamu harus kembali, kamu harus keluar dari Amerika. Tapi kalau di Kanada, sekali kita apply PGWP, izin kerja untuk setelah lulus itu, kalian akan dapat izin itu 3 tahun. Bahkan sebelum kalian dapat kerja. Nah, pada saat 3 tahun itu berlangsung, kamu dapat kerja ataupun enggak, tapi kebanyakan itu dapat kerja apapun, walaupun tidak sesuai dengan bidangmu, kamu bisa tetap tinggal di Kanada. Tanpa takut kamu akan diusir keluar, atau dideportasi, atau apapun itu. Nah, setelah menjalani PJWP-nya itu 3 tahun, jalur ke PR-nya itu juga jelas. Jadi dengan 3 tahun kerja setelah kuliah itu sistem apa jalan ke PR itu jelas karena dia pakai poin-poin. Kalian kuliah di Kanada itu ada poinnya berapa? Kalian menjalani kerja 3 tahun pakai PJWP-nya ini, kalian ada poinnya berapa? Jadi jalur ke PR itu lebih jelas dan objektif, bukan lottery based kayak yang di Amerika. Nah, untuk mendapatkan PR itu juga tiap tahun kerja, background edukasi sekolah, itu ada poin-poin yang akan dinilai ya. Nanti sampai poin berapa, pada saat itu di-draw oleh pemerintah Kanada, ini poinnya sekian bisa apply eh, PR. Nah, itu saat mulai masuk. Jadi postgraduate work permit di Kanada ini menurut saya jauh yang paling bagus sementara ini yang saya tahu.
Gitu. Dari situ bisa dapat kerja, nggak usah worry tentang, misalkan belum dapat kerja dalam 6 bulan pertama atau dalam setahun, itu kalian nggak usah worry akan ditendang keluar dari Kanada. Tapi kebanyakan sih kalau sudah co-op yang dijalani, kerja setelah kuliah itu sangat-sangat hampir 100% pasti dapat lah kalau saya bilang. Terima Gitu. kasih Bu Sandra atas penjelasannya. Wah, sangat clear. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi soal program post graduation work permit-nya. Iya. Tapi saya hanya akan tambahkan dari sudut pandangnya Ibu Farida saja. Karena ada yang mungkin kadang-kadang concern. Kalau saya bukan dari universitas misalnya, saya dari college atau saya dari politeknik, apakah saya juga tetap akan eligible PGWP? Jawabannya ya. Jadi program Post Graduation Work Permit sesuai dengan aturan imigrasi yang berlaku di Kanada saat ini, semua program degree, jadi program degree itu S1, S2, dan S3, apapun bidang studinya, maka student yang menyelesaikan program itu, mereka bisa apply Post Graduation Work Permit. Seperti yang tadi Ibu Sandra jelaskan, jadi Post Graduation Work Permit ini adalah open work permit, izin kerja yang bisa di-apply walaupun pelamarnya belum punya tawaran kerja. Betul, Jadi belum ada perusahaan yang jadi sponsor. Ini poin yang betul, sangat penting. betul. Karena kalau rata-rata di mana-mana kalau kita mau kerja di luar negeri, kita harus punya visa kerja. Dan supaya bisa mendapat visa kerja, harus ada yang menjadi sponsor, yaitu yang menerima kita sebagai pekerja. Nah, tetapi keunikan dari Post Graduation Work Permit ini adalah izin kerja yang bisa di-apply student pada saat dia akan lulus. Tapi berarti dia belum punya tawaran kerja. Nah, kenapa itu diberikan? Karena student pada saat dia selesai kuliah, dia akan menggunakan study permit. Nah, berarti pada saat dia kuliah, biasanya dalam waktu 3-6 bulan, study permit-nya akan berakhir. Dan student itu harus meninggalkan Kanada secara legalitas imigrasi. Nah, tetapi karena dia sudah apply post-graduation work permit-nya sebelum dia lulus, atau lebih tepatnya pada saat dia akan lulus, maka pada saat PGWP itu sudah di-approve dan dia sudah keluar, mereka sebenarnya tidak perlu meninggalkan Kanada. Jadi walaupun sekalipun study permit-nya sudah habis sekalipun. Jadi Habis, mereka betul. bisa melanjutkan tetap tinggal dan hopefully pada saat itu mereka juga sudah mulai melamar-melamar dan akhirnya mereka diterima kerja dan mereka bisa bekerja sampai dengan 3 tahun. Selanjutnya mengenai permanent resident itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Sandra. Nah, tetapi saya juga ingin mengupdate Anda semua dengan aturan imigrasi yang terbaru, yaitu bagaimana kalau mereka bukan degree, misalnya mereka bukan S1, mereka bukan S2 atau mereka S3, apakah mereka tetap bisa dapat PGWP? Bisa, tetapi dengan catatan, jadi program-programnya harus yang berhubungan dengan sektor tertentu. Nah, saat ini sektornya yang ditentukan adalah, memang kebetulan adalah sektor yang dimana industri Kanada very strong, atau program Kanadanya juga very strong, yaitu satu, agriculture dan agri-food. Terus yang kedua adalah education, yang ketiga itu adalah social service, dan yang keempat, pasti saya seharusnya mulai dari sini karena dari Indonesia banyak yang ambil ini, yaitu STEM, Science, Technology, Engineering, Math, dan juga lantas ada juga transportation dan trade. Nah, ini adalah bidang-bidang yang non-degree pun mereka juga bisa mendapatkan PGWP pada saat selesai. Aturan PGWP adalah bahwa kalau durasi belajarnya 1 tahun, bisa dapat PGWP sampai 1 tahun. Kalau durasi belajarnya 2 tahun, bisa dapat sampai dengan 3 tahun. Tetapi saya lihat di sini anaknya Ibu Astrid, Ibu Farida, Ibu Lina, dan Ibu Sandra semuanya ambil S1, maka mereka akan eligible untuk post graduation work permit yang sampai 3 tahun. Dan memang maksimumnya hingga saat ini masih 3 mentok tahun. di 3 tahun itu. Jadi semoga informasi ini jelas ya untuk bagi semua yang mendengarkan. Nah, tanpa terasa saat ini sudah 10:30. Jadi sudah tinggal tersisa waktu setengah jam untuk sesi tanya jawab. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengajak semua panelis kali ini mungkin masing-masing secara cepat, mungkin di dalam 1 menit, untuk bisa memberikan satu nasihat saja kepada orang tua atau student yang mendengarkan acara Study in Canada Virtual Talk ini. Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka sedang mempertimbangkan Kanada?
apapun nasihatnya, silakan. Yang menurut Ibu adalah dari pengalaman pribadi Ibu masing-masing. Nah, secara urut saja ya, alphabetical, saya izinkan dari Ibu Astrid dulu, silakan. Prepare early as possible, dapatkan informasi karena lebih banyak benefitnya. Dan jangan ragu-ragu untuk kontak network karena di Indonesia dapat first hand information dari orang-orang yang udah di sana, baik dari orang tua atau anak, will be very useful. Terima kasih Ibu Astrid. Silakan Ibu Farida. Ya, betul, prepare earlier lebih baik dan kemudian juga nggak usah ragu karena di sana suasananya nyaman, anak-anak juga pasti aman dan kesehatan mereka malah lebih baik daripada Indonesia. Terima kasih Ibu Ya. Farida. Silakan Ibu Lina. Oke, mungkin dari saya hanya suplemen dikit ya, bahwa yang paling penting adalah komunikasi gitu ya. Jadi perbanyaklah komunikasi dengan community, dan kalau ada kesulitan apapun itu jangan ragu untuk berkomunikasi dan meminta bantuan gitu ya, karena Kanada itu tuh terkenal dengan ya itu multicultural, dan mereka tidak melihat apakah kita Asia atau bukan, dan mereka akan sangat helpful gitu ya dengan kampusnya yang aman seperti itu. Dan juga yang kedua adalah tentunya ya tadi yang saya bilang, perencanaan keuangan di sini bisa worst atau best scenario gitu ya, itu menurut saya paling penting sih untuk apa namanya menyiapkan secara lebih sustain gitu ya. Dan yang ketiga tentunya perbanyaklah berkontribusi ke community itu juga gitu. Selain berkomunikasi juga banyak activity gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang juga apakah bisa ikut kayak competition ataupun actively mencari gitu. Menurut saya itu sangat penting sih untuk mereka bisa survive kuliah di sana. Dan lingkungannya mendukung gitu. Thank you. Thank you Ibu Lina. Silakan Ibu Sandra. Jangan khawatir atau ragu untuk pilih Kanada karena satu, dia good environment, aman, program magangnya yang terutama, dan opportunity kerja yang banyak dan bagus. Itu aja. Itu yang membuat saya yakin bahwa Kanada adalah pilihan yang tepat. Terima kasih Ibu Sandra. Kalau enggak, kedua putranya enggak terus masih di sana ya Bu? Iya. Sebagai informasi Ibu Sandra ini, kedua putranya sudah selesai kuliahnya semuanya di Kanada, dan hingga saat ini mereka berdua tetap tinggal di Kanada. Jadi apa yang disampaikan Ibu Sandra itu bukan textbook material, tapi itu memang benar-benar real testimoni yang dialami oleh Ibu Betul. Sandra sendiri. Tentunya kami dari CI Indonesia sangat berterima kasih atas semua sharingnya dari ibu-ibu sekalian, dan I wish all of your sons and daughters the very best. Yang masih kuliah semuanya dilancarkan, yang sudah lulus dilancarkan juga supaya bisa dapat pekerjaan, dan yang sudah hidup tinggal di sana biarlah terus berkarya di sana ya. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih. Nah, kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab, dan kebetulan saya lihat di sini juga sudah ada sekitar 6 pertanyaan yang masuk, dan saya tetap mendorong bagi para audiens yang ingin ada bertanya, khususnya kalau Anda punya pertanyaan khusus terhadap salah satu ibu panelis kami, tolong ditandakan namanya, kecuali kalau tidak berarti kami anggap bisa dijawab oleh siapa saja yang bersedia menjawab. Dan sebelumnya saya juga ingin sampaikan, karena janji waktu yang sudah ada, salah satu panelis kami, Ibu Lina, akan izin meninggalkan Q&A session kami lebih awal, kurang lebih sekitar 10.45, agar beliau tidak terlambat untuk engagement beliau berikutnya. Tetapi yang lainnya kami akan tetap melakukan Q&A ini sampai jam 11. Jadi apabila ada yang punya pertanyaan khusus ke Ibu Lina, bisa tolong dimasukkan di chat box dan ditandai bahwa ini adalah pertanyaan untuk Ibu Lina. Oke, tanpa menunggu lebih lama, ibu-ibu siap semuanya? Mari kita masuk ke pertanyaan pertama dari live Q&A ini. Jadi siapapun yang bersedia menjawab silakan ya. Mungkin supaya kita bisa mengcover semuanya, mungkin satu pertanyaan untuk salah satu panelis saja. Pertanyaan yang pertama, izin tanya, untuk jurusan STEM, Science, Technology, Engineering, Math, yang nantinya akan banyak dicari setelah lulus kuliah dan balik ke Indonesia, kira-kira jurusan STEM apa yang populer saat ini? Nah, mungkin kalau tadi saya lihat
yang ambil jurusan STEM ini Ibu Lina ya, salah satunya ya, karena anaknya ambil engineering ya. Terus Ibu Sandra, saya agak lupa Bu, kalau anak Ibu ambil kuliahnya apa ya Bu ya? Computer Science di Waterloo Betul, dan dan Computer Science juga di UBC, oke. tapi akhirnya ngambil yang Visual Art, yang I see. UBC. Betul, itu yang Filbert ya. Iya. Ya, oke. Terus kalau Ibu Farida, anaknya juga ambilnya di desain ya. Jadi mungkin untuk yang ini saya akan mungkin serahkan ke Ibu Lina dan mungkin Ibu Sandra untuk menjelaskan, karena kebetulan ada insight yang berbeda, mungkin yang satu di engineering, yang satunya di computer science, yang memang merupakan dua prodi yang populer untuk STEM di Kanada. Silakan mungkin dari Ibu Lina terlebih dahulu. Oke. Eh, Mungkin untuk engineering itu adalah tergantung, yang pertama adalah anaknya itu passionnya di mana gitu ya. Menurut saya itu yang paling penting ya. Memang sih dunia kerja pasti terbuka, kalau Kanada sih itu pasti terbuka ya, apalagi dengan segala program yang tadi udah dijelaskan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah anaknya tuh eh, passionnya di mana, dan apakah mereka akan lanjut di Kanada atau pulang ke Indo gitu. Itu juga menjadi penting sih, walaupun itu populer, tapi kalau dia mau balik Indo dan di balik Indo itu nggak ada studinya, itu akan menjadi akhirnya nggak dapet lah ya peluang kerjanya. Dan kalau untuk anak saya sendiri, so far mereka tuh dia tuh Matthew ngambilnya electrical karena memang dia passionnya di situ gitu. Dan electrical sendiri tuh nanti dia akan ada beberapa jurusan lagi. Tapi menurut saya sih don't worry kalau misalnya di tahun pertama itu jurusannya masih general gitu ya. Jadi anak tuh biasanya masih terbingung-bingung mau ambil apa sih gitu ya. Tapi yang penting passion mereka tuh mau kemana gitu. Kalau anak saya memang dari awal saya mau engineering. Tapi engineeringnya apa? Time to time tuh masuk dulu tahun pertama. Habis itu banyak komunikasi dan getting more information dari kakak-kakak kelasnya gitu ya. Supaya dapat insight gitu. Karena kalau saya pikir sih walaupun itu populer tapi nggak sesuai dengan passion anaknya, jadi nanti nggak maksimum gitu ya menurut saya. Itu sih tipsnya ya. Dan nanti pada saat tahun kedua baru mulai nih penjurusan, mau ambil apa nih, engineeringnya apakah electrical ataupun mechanical. Nah itu nanti tergantung again minatnya dan bisa disesuaikan dengan peluang kerja juga sih. Itu memang penting gitu ya. Jadi mulai tahun kedua baru mereka akan research nih peluang kerjanya yang paling banyak saat itu apa sih, karena time to time itu bisa bergeser gitu ya. Jadi kalau yang kemarin misalnya oh lebih banyak yang chip nih, tapi kita juga ngelihat nih competitiveness-nya tuh setinggi apa sih kalau orang memang itu populer tapi sangat kompetitif. Dan be honest gitu ya, kita tuh di sana tuh bersaingnya dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain juga gitu ya, maksudnya dari China, dari Korea, dan mereka juga daya juangnya tuh tinggi banget gitu ya. Jadi menurut saya sih mana yang populer tapi balik lagi ke passion anaknya juga sih itu. Mungkin. Thank you Ibu Lina. Ibu Sandra, ada yang ditambahkan? Sama sih kayak Bu Lina. Jadi maksudnya jurusan yang mau diambil itu mestinya jangan melihat apa yang lagi happening sekarang. Itu lebih ke passion anaknya yang akan menjalani. Karena beberapa perusahaan juga, jadi misal anak ngambil jurusan statistik misal, tapi koopnya dia bisa juga di software developer dan lain-lain. Yang lebih dilihat itu juga dari experience-nya. Jadi Thank you Ibu Sandra. paling utama minat anak itu ada di mana itu. Saya ingin mengeko apa yang ibu-ibu ini sudah sampaikan. Jadi betul sekali kalau kita bahkan saya pun kalau berkonsultasi saya akan bilang pada student, kalau kita melihat apa yang terjadi hanya yang populer saat ini, mungkin itu lebih baik lebih fokuskan ke dalam sisi passion. Tetapi saya juga mendorong student dan orang tua untuk bisa melihat forward looking juga. Misalnya 4-5 tahun ke depan down the road. Karena misalnya kalau anaknya sekarang sudah akan masuk kuliah sebentar lagi, maka dunia yang akan mereka masuki nantinya dunia kerja adalah yang 5 tahun dari sekarang, bukan apa yang sedang ada sekarang. Dan kita ini sekarang dalam era yang dimana teknologinya very dinamikanya sangat tinggi, banyak karir-karir yang juga
akhirnya sudah tidak lagi relevan, tetapi juga banyak karir-karir baru yang sekarang terbentuk. Nah, tadi pertanyaannya kalau khusus secara STEM, kebetulan tadi Ibu Lina sudah menjelaskan mengenai teknik maupun Ibu Sandra yang bidang computer science. Beberapa mungkin yang saya akan tambahkan kalau sisi matematika, aktuaria, data science, itu sangat baik di Kanada, sangat populer, dan itu menurut prediksi ekonom itu kedepannya demand-nya akan tetap tinggi, ya, bidang-bidang seperti actuarial science, data science. Kalau kita berbicara tentang teknologi misalnya, jelas salah satunya adalah cyber security, itu juga salah satu bidang yang sangat penting. Dan kalau saya tadi salah satunya artificial intelligence, yang dimana AI. juga menjadi salah satu Kanada adalah salah satu destinasi untuk belajar AI yang terbaik di dunia saat ini. Karena kita punya 3 pusat AI yang besar yang ada semuanya bertempat bermarkas di Kanada. Ya, jadi semoga info yang singkat itu tadi bisa menjawab, tapi kembali lagi poin hari ini yang kita pelajari adalah research early. Jadi beberapa keywords yang didapat dari hari ini bisa digunakan menjadi bahan untuk research supaya bisa mempertajam nanti pilihan mana untuk STEM-nya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut. Dan yang ini mungkin saya lebih cocok mungkin dijawab oleh panelis kita yang mungkin anaknya dari kurikulum Cambridge. Karena pertanyaannya adalah, anak saya di SMA Negeri Nasional, tetapi ada kurikulum Cambridge. Dan di rapotnya juga ada nilai mata pelajaran Cambridge. Jadi pertanyaannya, apakah ini bisa dipakai? Mungkin maksudnya baik kurikulum nasional maupun Cambridge-nya, apakah bisa dipakai? Mungkin ada Ibu di sini yang background-nya dari kurikulum Cambridge yang mungkin bisa menjawab. Silakan. Ibu Lina kalau nggak salah ya, Cambridge ya Bu ya. Mungkin anak saya memang kebetulan sama dari penabur internasional gitu ya. Mereka punya dua nilai raport gitu ya. Ada yang dari nasionalnya maupun dari Cambridge-nya gitu. Nah, memang itu plus minus sih. Kadang kita melihatnya kalau memang yang nilai nasionalnya itu memang lebih kita confidence dan memang lebih bagus gitu ya. Kita bisa consider menggunakan nilai tersebut gitu. Karena nilai tersebut itu ada kemungkinan dia akan mendapatkan beasiswa dan lain-lain gitu. Itu dari sisi positifnya ya. Ataupun kalau memang kita mau mengutamakan yang Cambridge itu juga bagus juga gitu. Karena apa? Kalau Cambridge itu yang tadi saya sempat jelaskan bahwa ada metode transfer kredit gitu. Jadi walaupun nanti at the end apply beasiswa ternyata nggak dapet, tetap mesti dapat untuk certain ini ya, certain major itu tuh dapat gitu. Jadi kayak chemical ataupun math gitu ya. Itu tuh dapat transfer kredit. Nah, jadi untuk mendecide mana sih gitu ya lebih baik ya again research lagi gitu dan tergantung dari Cambridge-nya tuh yang diambil apa gitu. Karena kalau kebetulan anak saya waktu itu Cambridge-nya tuh semuanya Science 4 yang Michael walaupun dia masuk ke finance dia tetap dapat 15 transfer kredit gitu dan dia langsung masuk gitu. Itu sih, jadi memang harus dibuat comparison plus minusnya apa gitu sebelum mendesain nilai mana sih yang akan digunakan. Jadi jawabannya adalah dua-duanya bisa gitu. Nah, kalau yang learning dari anak saya yang kedua, temennya itu sama nih dari penabur, tapi dia menggunakan nilai sekolah yang nasionalnya dan dia malah dapat beasiswa gitu ya. Jadi itu apa plus minusnya lah ya. Jadi masing-masing bisa dipertimbangkan mana yang lebih the best untuk anaknya gitu. Itu sih. Terima kasih Bu, dan tentunya dari orang tua sekarang juga harus memperhatikan karena dari kurikulum nasional pun juga mengalami transisi ya, dari sebelumnya kurikulum merdeka, sekarang akan kembali lagi menjadi IPA IPS. Mungkin kalau IPA IPS lebih mudah karena sudah langsung dipaket semua mata kuliahnya, mata pelajarannya harus diambil. Tetapi kalau itu kurikulum merdeka atau Cambridge atau IB ataupun kurikulum internasional lainnya, biasanya kan student harus memilih tuh mata pelajaran apa yang mereka mau ambil. Nah, betul seperti yang Ibu Lina bilang, harus disesuaikan dengan prodi yang mau diambil pada saat kuliah. Contoh paling sederhana, misalnya anaknya mau ambil teknik, maka mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, itu sudah pasti harga mati. Kalau tidak diambil, ada kemungkinan nggak bisa diterima
di universitas karena kekurangan dari salah satu mata pelajaran itu. Sebaliknya kalau mungkin ambilnya bisnis, maka mungkin yang required course-nya hanya matematika saja. Nah, jadi ini adalah poin-poin yang tentu harus diperhatikan. Tapi pada dasarnya tentu akan mengapply menggunakan nilai yang lebih baik, apakah itu dari Cambridge ataupun dari kurikulum nasional. Dan jangan lupa tetap harus ada persiapan bahasa Inggris, khususnya dari kurikulum nasional, harus dengan TOEFL ataupun IELTS. IELTS skornya 6.5, tidak boleh ada band di bawah 6. Kalau untuk TOEFL IBT biasanya skornya 80-90 dan tidak ada boleh band di bawah 21. Biasanya kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau ambilnya IB atau Cambridge yang first language, maka bisa ada kemungkinan juga TOEFL atau IELTS itu bisa dihapuskan. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, saya mungkin akan izinkan terlebih dahulu Ibu Lina untuk bisa pamit dulu, tidak apa-apa Bu, karena saya lihat di jam saya sudah 10.50, saya khawatir Ibu nanti terlambat acara berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Lina untuk ikut berpartisipasi pagi hari ini. Ya, thank you, thank you. Baik Ibu, sampai jumpa. Oke, terima kasih untuk para panelis yang masih tetap bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari live Q&A ini. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya mungkin ini bisa dijawab Ibu Astrid, karena kebetulan tadi Ibu Astrid sempat cerita ada anaknya mendapatkan beasiswa ya. Tapi saya memang tidak bertanya ke Ibu Farida ataupun Ibu Sandra, apakah juga putrinya ada yang mendapatkan beasiswa juga. Kalau ada silakan nanti tinggal ditambahkan. Pertanyaannya, Ibu Astrid, bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa di Kanada, dan apakah sebenarnya universitas di Kanada ada menawarkan beasiswa yang secara full? Silakan Ibu Astrid. Oke, untuk clarify, beasiswa yang diterima anak saya bukan beasiswa full, dan pada saat proses aplikasi, hampir semua university itu memang meng-offer beasiswa ini, which is beasiswa with merit, biasanya berdasarkan nilainya berapa, kemudian ada supplemental data lagi yang harus disubmit. Biasanya berusaha pertanyaan-pertanyaan essay dan interview. Untuk anak saya, beasiswanya jalur university. Pertama dilihat nilainya dulu berapa, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan essay yang harus diisi berupa personal statement, kemudian leadership, kemudian pengalaman lain-lainnya. So itu di-combine, di-submit early. Waktu itu kalau untuk SFU dan UBC sometimes di Oktober paling telat harus udah submit waktu itu. Jadi memang earlier dan acceptance yang lain-lain. Kalau yang lain-lain mungkin setelah Januari baru mulai, tapi kalau yang melalui jalur with merit kayaknya earlier sih. Gitu. Jadi bukan Thank you, Ibu Astrid. Thank you. Dari ibu-ibu yang lain mungkin sebelum saya tambahkan, apakah ada yang juga mungkin mau menyampaikan masukan mengenai topik ini? Kalau untuk beasiswa full itu jarang saya temui. Tapi kalau untuk yang beasiswa yang kayak ada presidential award lah, untuk yang merit apa itu memang pas pertama masuk itu kita dapat potongan. Beasiswanya itu dalam bentuk potongan biaya. Jadi kalau si Felix waktu di Waterloo itu dia dapat potongan biaya mungkin 5.000 atau berapa, saya lupa nominalnya. Cuma sekedar potongan itu. Kalau yang beasiswa full itu mungkin yang saya tahu tuh kayak yang benar-benar ada prestasi yang di level internasional. Cuman itu aja sih yang saya tahu. Baik, mungkin saya akan tambahkan untuk pertanyaan yang mengenai beasiswa ini. Jadi memang di Kanada beasiswa full scholarship. Jadi kalau pengertian definisi full itu berarti tuition and living. Itu memang di Kanada sangat jarang, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para panelis kita. Tetapi ada, mungkin hanya ada sekitar 2-3 universitas saja yang mempunyai program itu. Tentunya salah satunya seperti University of British Columbia dan University of Toronto. Tetapi memang ini sangat kompetitif, karena mereka hanya memberikan secara terbatas untuk seluruh dunia. Bahkan jadi seperti Indonesia pun belum tentu setiap tahun ada satu anak. Walaupun memang secara historis ada anak-anak Indonesia yang sudah pernah mendapatkan tipe beasiswa yang seperti ini. Tapi memang pasti persyaratannya sangat kompetitif dan biasanya mereka mungkin punya akademik standar yang sangat-sangat tinggi, mungkin ikut lomba dan sebagainya.
Tetapi yang banyak ditawarkan oleh universitas di Kanada itu adalah beasiswa parsial, seperti yang tadi sudah di-share oleh Ibu Astrid dan Ibu Sandra. Karena memang rata-rata kita cukup generous dengan beasiswa yang kita berikan, tetapi memang tidak sampai full, jadi budgetnya dibagi untuk bisa menjangkau lebih banyak student, tapi dengan jumlah yang cukup lumayan pula. Sebagai catatan, memang pemerintah Kanada tidak memberikan beasiswa secara langsung untuk murid S1. Jadi program beasiswa negara Kanada itu lebih fokusnya S2, S3. Jadi yang S1 itu memang rata-rata dari budget dari universitas. Meskipun universitas ini memang mereka juga terima funding karena mereka adalah universitas pemerintah atau public universities. Nah, mengenai persyaratan, sama seperti yang juga tadi Ibu Astrid sampaikan, ada yang merit base, jadi kalau merit base itu berarti berdasarkan nilai akademik, ada juga yang need and merit. Kalau need and merit itu berarti secara akademik, tapi juga kebutuhan keluarga. Jadi secara financial keluarga. Nah, jadi secara financial tentunya nanti mereka harus lihat kondisi keluarga dan sebagainya untuk bisa eligible. Rata-rata anak-anak Indonesia yang kuliah di Kanada, kebanyakan mereka pasti dapatnya yang merit base seperti yang Ibu Astrid dan Ibu Sandra juga anak-anaknya peroleh. Nah, jadi untuk yang merit base ini ada dua jenis juga. Ada yang harus apply, seperti yang tadi Ibu Astrid bilang, karena memang biasanya besarannya lumayan. Jadi meskipun parsialnya juga bisa dapatnya lumayan. Bisa ada yang dapat berapa puluh ribu, ada yang cuma sekali untuk tahun pertama, ada yang bisa di renew sepanjang 4 tahun. Jadi walaupun tidak full, tapi bisa dapat potongan sampai 4 tahun, sampai kuliahnya selesai. Jadi kalau dihitung secara total, nilainya juga sebenarnya cukup lumayan. Nah, tetapi ada juga yang besarannya lebih kecil, tapi tidak perlu apply. Jadi pada saat apply ke universitas, secara otomatis akan dipertimbangkan, kalau nilainya oke, akan langsung ditawarkan di surat penerimanya, oh, congratulations, Anda diterima dan Anda dapat beasiswa sebesar sekian. Jadi sebenarnya range beasiswa ini bermacam-macam. Tetapi memang tidak ada standarisasi, karena banyak orang tua sering bertanya saya, kalau nilai anak saya 90, saya dapat berapa puluh ribu dolar. Nah, saya tidak bisa menjawab seperti itu. Kenapa? Karena setiap universitas punya budget beasiswa yang berbeda-beda. Tapi saya sangat sarankan, kalau Anda berminat, Anda bisa datang ke pameran kami, Study in Canada Fair, karena yang hadir di sana adalah perwakilan dari universitasnya langsung, maupun dari institusi lainnya. Jadi Anda bisa bertanya langsung dengan mereka program beasiswa apa yang ditawarkan. Dan jangan lupa, Ibu Astrid ada yang mau ditambahkan, silakan Bu. Aku tambahin dari beberapa khusus yang untuk IB kemarin aku merasa sangat dipermudah di Kanada. Beberapa university even punya range, kalau IB skornya 40 sampai 45 itu otomatis ada potongan harganya let's say 30.000 dolar. Terus 38 sampai 40, 35 ada range-nya sih Pak untuk beberapa university, dan itu lumayan ngebantu dan itu pasti dapat gitu. Iya, maksudnya masing-masing universitas punya range yang berbeda-beda ya Bu ya, berarti ya. Ya. Terima kasih Bu Astrid atas penjelasannya. Dan sebagai penutup, satu pertanyaan lagi, tapi saya juga mau ingatkan lagi kepada para student dan orang tua, bahwa selain beasiswa, jangan lupa bahwa peluang kerja yang tersedia, baik lewat program part-time maupun co-op dan semuanya, itu juga bisa menjadi suatu tambahan dana. Tapi sekali lagi, mungkin bukan untuk mengcover biaya kuliah, tetapi bisa membantu meringankan biaya hidup di sana. Nah, kita masuk mungkin ke pertanyaan yang terakhir ya. Ini untuk Ibu Farida nih, kelihatannya pas. Mungkin juga bisa Ibu Sandra. Pertanyaannya adalah, apakah jurusan interaktif media masih oke nggak Bu peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan? Silakan mungkin dari Ibu Farida dulu, karena anaknya sedang mengambil mata kuliah itu, tapi mungkin nanti juga bisa dari Ibu Sandra, karena Filbert sekarang sudah bergelutnya di bidang itu ya, mungkin karirnya sekarang. Silakan, mungkin dari Ibu Farida dulu. Oke, kalau ditanya peluang, sepertinya itu memang sedang hype ya saat ini ya. Tapi saya kembali lagi seperti tadi Pak Welly bilang, entah 5 tahun ke depan. Karena kan sekarang memang sedang kuliah, dan saat ini memang untuk interaktif design itu UI UX itu memang sedang banyak-banyaknya ya dipergunakan perusahaan-perusahaan. Jadi seperti kayak semula saya juga bilang anak saya masuk animation, kalau mau masuk animation kan itu kan gambar biasa ya. Apakah nanti lulus masih laku nggak seperti itu? Tapi kalau interactive design itu saya rasa justru malah lebih laku ya saat ini ya. Mungkin seperti kayak Bu Sandra pas anaknya saat ini kan lagi
justru malah sedang menjalani pekerjaan itu ya. Iya, Kalau anak iya. saya sih masih belajar ya. Oke, sama sedikit Pak Welly. Tadi yang untuk kalau Sheridan, waktu anak saya masuk, itu juga seperti anak Bu Astrid, ada yang ngisi essay. Dan kemudian dijanjikan tuh waktu itu 1 kali cashback ya, tapi di semester berikutnya. Tapi entah bagaimana, tahu anak saya dapat 2 kali, Pak. Ya, jadi kita, ya puji Tuhan, anak saya bilang, "Ma, kok dapat lagi?" Ya udahlah, disyukuri aja, saya bilang. Dan Semoga jumlah, setiap tahun dapat ya, Bu. tapi enggak, Pak, ternyata 2 Oh, kali jadi tahun saja. pertama aja ya, Bu. Semester Di pertama sama kedua. semester pertama, semester kedua ya, semester kedua itu dapat sekali. Terus di akhir semester kedua dapat lagi 1 kali. Oke. Tapi Kurang lebih berdasarkan kalau boleh tanya berapa persen, Bu, dari biaya kuliah setahun misalnya? Jadi kalau dihitung-hitung. setahun ya, ya 10-20% lah Pak. Oke. Lumayan. Lumayan buat Ya, biaya hidup mereka lah, ya, bisa jajannya untuk mereka. direalokasi ke biaya hidup. Ya. Betul. Seperti Terima itu. kasih, Bu Farida. Bu Sandra, bagaimana dengan Philbert sekarang? Happy dia memang lagi handle yang UI UX. Memang ini lagi banyak dibutuhkan dan untuk standar kerja UI UX itu kan mestinya dia masuk ke art, tapi dia kan bersinggungan dengan teknologi juga. Jadi standar gajinya nggak serendah di art, tapi juga nggak setinggi yang di software engineer. Tapi dia tengah-tengah. Tapi untuk standar gaji UI UX di sana bagus, bagus banget. Oke. Bagus. Bu, keberatan nggak, Bu, kalau sharing aja? Kurang lebih kisarannya berapa sih, Bu, untuk UI UX di sana? Kalau si Filbert ini kan tahun kedua ya, sekitar 75 CAD per jam. Wow. Hmm, Sebagai 75. catatan bagi para yang mendengarkan ini, UMR di Kanada itu kisarannya sekitar 17-an. Ya, ada yang 15, ada yang 17, ada yang lebih tinggi sedikit. Anggaplah kalau saya bilang ini 20, Ibu bilangnya tadi 75 ya? 75 Wow, berarti 3 CAD. kali lipat lebih di atas UMR. Jadi itu tentu sangat lumayan ya. Per jam. Kalau full time itu berarti hitungannya 1 minggu 40 jam. Makanya kerasan di sana ya, Bu, ya kelihatannya ya. Kerasan. Untuk para audiens juga jangan khawatir. Kalau co-op itu dibayar itu juga lumayan. Lumayan banget. Anak saya pertama waktu co-op di New York itu tahun 2020 itu dapat 50 USD ya, bukan CAD, itu per jam. Itu co-op. Setelah kerja dia lebih tinggi lagi sekarang. Jadi jangan khawatir, Kanada memang opportunity-nya bagus sekali. Oke, baik. Wow, kalau diskusi seperti gini sih memang sangat menarik ya. Apalagi ada sumbernya, expertnya dari para ibu-ibu sekalian. Tapi tanpa terasa waktu sudah jam 11, jadi Study in Canada Virtual Talk ini harus kita akhiri. Tetapi saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, para panelis yang sudah menyempatkan waktu bergabung dari pagi dan berbagi cerita pengalaman yang sangat sangat menginspirasi. Semoga juga menginspirasi semua yang mendengarkan acara Study in Canada Virtual Talk ini. Dan terpenting semuanya kita sehat-sehat selalu, juga para ibu sekalian. Dengan ini kami undur diri. SIA Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens. Thank you for attending the Study in Canada Virtual Talk dan semoga bisa ketemu di acara Study in Canada Fair. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Terima kasih semua yang sudah hadir.